Sorot lampu kristal raksasa di tengah ruangan dansa itu memantulkan cahaya keemasan yang jatuh tepat di wajahku, membuat riasan tipis di wajahku terlihat semakin bercahaya. Malam ini adalah malam perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, sebuah acara megah yang dihadiri oleh ratusan kolega bisnis suamiku, para pejabat daerah, dan orang-orang penting di kota ini. Suara alunan musik klasik mengalun lembut memenuhi ruangan hotel berbintang ini, berpadu dengan suara tawa renyah dan denting gelas kaca dari para tamu yang sedang menikmati hidangan mewah. Aku berdiri di atas panggung kecil yang sengaja dibuat untuk acara ini, memegang pelantang suara dengan kedua tanganku yang terasa dingin, lalu menatap satu persatu wajah yang hadir dengan senyum paling manis yang bisa kubuat. Semua orang di ruangan ini mengira aku adalah wanita paling beruntung di dunia, seorang istri yang sangat dimanjakan oleh suaminya yang sukses dan tampan. Dan tentu saja suamiku yang bernama Arya, berdiri tidak jauh dariku dengan dada membusung bangga, merasa menjadi pria paling hebat malam ini karena berhasil memamerkan kehidupan sempurnanya kepada dunia. Tapi pandanganku justru tertuju pada seorang wanita bergaun merah menyala yang berdiri di sudut ruangan, tepat di dekat meja hidangan penutup yang tertata rapi. Wanita itu adalah Maya, sekretaris pribadi suamiku sekaligus wanita simpanannya yang selama ini merusak rumah tanggaku. Dia menatapku dengan senyum meremehkan sambil sesekali memegang kalung berlian di lehernya dengan jemari lentiknya. Kalung berlian yang sangat kukenali bentuk dan kilauannya, karena perhiasan mahal itu dibeli menggunakan uang dari rekening bersama kami, uang yang selama bertahun-tahun ini aku kumpulkan dari hasil berhemat uang belanja rumah tangga. Silakan tersenyum malam ini Arya, silakan merasa menang malam ini Maya, karena kalian berdua sama sekali tidak tahu bahwa ini adalah panggung sandiwara terakhir yang aku siapkan khusus untuk kehancuran kalian. Kisah pengkhianatan yang menyakitkan ini sebenarnya tidak bermula malam ini, melainkan 6 bulan yang lalu pada sebuah hari Selasa yang awalnya terasa sangat biasa. Saat itu langit di luar sedang mendung, dan aku baru saja selesai menyeduh teh melati hangat kesukaan Arya sebelum dia berangkat ke kantor. Arya turun dari tangga dengan terburu-buru sambil merapikan dasinya. Wajahnya terlihat sangat tegang dan dia terus-menerus melihat ke arah layar telepon pintarnya. Dia bilang ada rapat mendadak dengan dewan direksi dan dia harus segera sampai di kantor sebelum jam 8 pagi. Padahal biasanya dia selalu meluangkan waktu 10 menit untuk sarapan bersamaku di meja makan. Aku yang saat itu masih menjadi istri yang sangat patuh dan percaya sepenuhnya pada suamiku, hanya mengangguk paham dan membantunya memakaikan jas kerja berwarna gelap itu ke tubuhnya. Arya mencium keningku dengan sangat terburu-buru, sebuah kecupan yang terasa hambar dan tidak ada kehangatan sama sekali di dalamnya. Lalu dia berlari keluar rumah menuju garasi. Suara mesin mobil mewahnya menderu keras meninggalkan halaman rumah kami, meninggalkanku sendirian dalam kesunyian rumah besar yang selalu kurawat dengan tangan kosongku sendiri. Setelah memastikan mobil Arya benar-benar menjauh, aku mulai melakukan rutinitas harianku sebagai seorang ibu rumah tangga, mulai dari membereskan meja makan, mencuci piring, hingga membersihkan ruang kerja Arya yang ada di lantai 2. Ruang kerja itu selalu berantakan dengan kertas-kertas laporan yang berserakan di atas meja, cangkir kopi yang sudah mengering, dan buku-buku catatan yang dibiarkan terbuka begitu saja. Saat aku sedang mengelap debu di atas meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati tebal itu, mataku tertuju pada komputer jinjing miliknya yang ternyata lupa dia matikan dan dibiarkan dalam keadaan terbuka. Biasanya Arya sangat teliti dan selalu mengunci semua perangkat elektroniknya dengan kata sandi yang rumit. Tapi mungkin karena dia terlalu terburu-buru pagi ini, dia melupakan kebiasaannya itu. Awalnya aku sama sekali tidak berniat untuk memeriksa isi komputer jinjing tersebut, karena aku selalu menghargai privasi suamiku dalam urusan pekerjaannya. Tanganku sudah bersiap untuk menekan tombol daya agar perangkat itu mati dan menghemat baterai. Namun tiba-tiba sebuah notifikasi pesan masuk muncul di pojok kanan bawah layar dengan suara denting yang cukup keras. Mataku tanpa sengaja membaca nama pengirim pesan tersebut, yaitu Maya sekretaris kantor, yang mengirimkan pesan dengan kalimat yang sangat tidak wajar untuk ukuran rekan kerja. Pesan itu berisi ucapan selamat pagi sayang, jangan lupa sarapan, aku sudah tidak sabar menunggu pelukanmu di ruangan nanti siang. Jantungku seketika berdegup sangat kencang, darahku terasa mendesir hebat mengalir dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, dan nafasku tiba-tiba menjadi sesak seolah ada batu besar yang menimpa dadaku. Tanganku bergetar hebat saat aku perlahan menggeser tetikus untuk membuka jendela aplikasi pesan singkat yang ternyata terhubung langsung ke komputer jinjing tersebut. Apa yang kulihat di layar saat itu benar-benar menghancurkan seluruh duniaku dalam hitungan detik, meruntuhkan semua kepercayaan dan cinta yang sudah kubangun selama 10 tahun pernikahan kami. Di sana terpampang jelas ratusan riwayat percakapan antara Arya dan Maya yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun terakhir. Percakapan-percakapan itu bukan sekadar basa-basi perselingkuhan biasa,
melainkan kata-kata menjijikkan di mana mereka berdua secara terang-terangan merendahkanku dan menertawakan kehidupanku. Arya menulis bahwa dia sangat bosan dengan penampilanku yang menurutnya kampungan. Dia mengeluh bahwa aku hanyalah ibu rumah tangga bodoh yang tidak tahu apa-apa soal dunia bisnis, dan dia bertahan bersamaku hanya karena tidak ingin repot mengurus pembagian harta jika kami bercerai. Sementara Maya dengan nada manjanya terus memanas-manasi Arya, menyebutku sebagai benalu yang hanya bisa menghabiskan uang suami, dan membujuk Arya untuk perlahan-lahan memindahkan semua aset berharga agar nantinya aku tidak mendapat sepeser pun saat Arya membuangku. Rasa sakit yang menghujam dadaku saat membaca semua pesan itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Rasanya lebih perih daripada sayatan pisau yang paling tajam sekalipun. Mataku mulai memanas dan air mata menetes deras tanpa bisa kutahan lagi, membasahi pipiku dan jatuh menetes ke atas meja kayu di depanku. Aku terus menggulir layar ke atas dengan tangan yang semakin gemetar, mencari tahu seberapa jauh pengkhianatan ini sudah terjadi di belakangku. Fakta yang kutemukan selanjutnya jauh lebih mengerikan daripada sekadar perselingkuhan fisik dan emosional. Karena aku menemukan bukti mutasi dari beberapa rekening bank yang sengaja disembunyikan oleh Arya dariku. Ada aliran dana dalam jumlah yang sangat fantastis yang rutin ditransfer ke rekening atas nama Maya setiap bulannya. Uang yang jumlahnya 10 kali lipat lebih besar dari uang belanja yang biasa Arya berikan kepadaku untuk mengurus kebutuhan rumah. Uang itu digunakan untuk membayar cicilan apartemen mewah di pusat kota, membeli tas-tas bermerek dari luar negeri, perhiasan berlian, dan liburan mewah mereka berdua saat Arya beralasan sedang melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Kepalaku terasa sangat pusing, pandanganku mulai berputar-putar, dan perutku terasa mual membayangkan suamiku sedang bermesraan dengan wanita lain menggunakan uang yang seharusnya menjadi hak keluarga kami. Aku segera menutup komputer jinjing itu dan berlari kencang menuju kamar mandi di kamar utama, mengunci pintunya rapat-rapat dari dalam. Aku menyalakan keran air di wastafel dan bak mandi sekencang-kencangnya agar suara gemericik air bisa menyamarkan suara tangisanku yang sudah pecah. Aku merosot jatuh ke lantai kamar mandi yang dingin, memeluk kedua lututku dengan erat, dan menangis sejadi-jadinya meratapi nasib rumah tanggaku yang ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar. Di dalam kamar mandi itu aku menangis berjam-jam hingga suaraku habis dan mataku membengkak parah. Bertanya-tanya apa kesalahanku selama ini hingga Arya tega melakukan hal sekejam ini kepadaku. Aku selalu berusaha menjadi istri yang sempurna, melayani semua kebutuhannya dari dia membuka mata hingga dia tertidur kembali, menjaga kehormatannya di depan keluarga besar, dan merawat rumah ini dengan penuh kasih sayang. Tapi semua pengorbananku itu ternyata tidak ada artinya sama sekali di mata pria yang sangat gila hormat dan silau oleh kecantikan wanita muda yang pandai merayunya. Saat hari beranjak malam dan suasana rumah menjadi sangat sepi, aku mengambil air wudhu dengan sisa tenaga yang kumiliki, lalu membentangkan sajadah di sudut kamar yang temaram. Aku sujud sangat lama di sepertiga malam itu, membiarkan sisa-sisa air mata membasahi tempat sujudku. Ya Allah, hamba menyadari bahwa hamba adalah manusia yang sangat lemah dan tidak berdaya menghadapi ujian yang begitu berat ini. Hanya kepadamu hamba menyerahkan segala rasa sakit ini, segala pengkhianatan yang menyayat hati ini, dan segala ketidakadilan yang sedang hamba alami. Hamba mohon kuatkan langkah ini ya Allah. Berikan hamba kesabaran yang seluas lautan, dan tunjukkan jalanmu yang paling terang agar hamba bisa melewati badai ini. Hamba tidak akan membalas mereka dengan kemarahan yang membabi buta, tapi hamba memohon balasan MU yang paling adil untuk mereka yang sudah menzalimi hamba dengan sangat sadar. Setelah selesai berdoa dan melipat sajadah, sebuah ketenangan yang aneh tiba-tiba merasuk ke dalam relung hatiku, menggantikan rasa hancur dan putus asa yang sedari tadi menyiksaku. Aku berjalan menuju cermin besar di meja rias, menatap bayangan wajahku yang berantakan dengan mata sembab dan rambut yang acak-acakan. Aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan kasar, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis menatap diriku sendiri. Malam itu, Kirana yang lugu dan selalu mengalah sudah mati terkubur bersama rasa sakitnya, dan dari abunya lahirlah seorang wanita baru yang akan memastikan Arya dan Maya membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang jatuh hari ini. Aku tidak akan melabrak mereka. Aku tidak akan marah-marah. Aku akan berpura-pura bodoh dan membiarkan mereka merasa menang, sambil perlahan-lahan merajut tali yang akan mencekik leher mereka sendiri. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamarku dengan terang, menyilaukan mata yang semalaman nyaris tidak terpejam karena menahan gejolak batin yang begitu hebat. Aku bangkit dari tempat tidur dengan tubuh yang terasa sangat kaku dan berat, seolah-olah ada beban bertonton yang menimpa pundakku. Langkahku gontai menuju meja rias yang terbuat dari kayu mahoni berukir indah, sebuah perabot mahal yang dulu dibelikan Arya sebagai hadiah ulang tahunku yang kelima, namun kini benda itu hanya terasa seperti saksi bisu kebodohanku selama ini. Aku duduk perlahan di kursi empuk berbalut kain bludru itu,
menatap pantulan wajahku di cermin besar yang ada di hadapanku. Mataku terlihat sangat bengkak dengan lingkaran hitam yang begitu jelas di bagian bawahnya. Wajahku pucat pasi tanpa rona kehidupan, dan bibirku kering mengelupas. Jika Arya melihatku dalam keadaan berantakan seperti ini, dia pasti akan langsung curiga dan tahu bahwa aku sudah menangis semalaman, dan itu adalah hal terakhir yang kuinginkan saat ini. Aku tidak boleh terlihat hancur. Aku tidak boleh terlihat sedih, karena mulai detik ini aku sedang memainkan peran paling penting dalam hidupku. Aku segera beranjak ke dapur untuk mengambil beberapa balok es batu dari lemari pendingin, lalu membungkusnya dengan sapu tangan katun yang bersih. Aku kembali ke meja rias dan mulai mengompres kedua mataku dengan es batu tersebut secara perlahan-lahan, menahan rasa dingin yang menusuk kulit demi mengempeskan bengkak yang mengkhianati perasaanku. Setelah dirasa cukup mereda, aku mulai mengaplikasikan riasan wajah dengan sangat hati-hati. Aku menggunakan krim penyamar noda yang cukup tebal di area bawah mata, memulaskan bedak tabur dengan merata, memberikan sentuhan perona pipi berwarna merah muda agar wajahku terlihat segar, dan mengoleskan pewarna bibir berwarna senada yang membuat senyumku tampak lebih hidup. Aku menatap cermin sekali lagi, menarik kedua sudut bibirku ke atas, dan berlatih memunculkan senyuman paling manis, paling lugu, dan paling tulus yang bisa kubuat. Senyuman palsu ini adalah senjata pertamaku untuk menghancurkan mereka. Setelah penampilanku terlihat sempurna sebagai istri yang tidak tahu apa-apa, aku melangkah keluar kamar dan turun ke lantai bawah menuju dapur yang luas dan bersih. Pagi ini aku memutuskan untuk memasak hidangan istimewa kesukaan suamiku, yaitu nasi goreng makanan laut dengan tambahan udang berukuran besar dan cumi segar yang semalam baru saja dibeli oleh asisten rumah tangga kami. Aku mengambil wajan besar kesayanganku, memanaskan sedikit minyak kelapa, lalu menumis bumbu halus yang aroma wangi bawang putih dan bawang merahnya langsung memenuhi seluruh ruangan dapur. Aku memasukkan potongan makanan laut itu satu persatu, mengaduknya perlahan hingga warnanya berubah kemerahan, lalu mencampurkannya dengan nasi putih dan kecap manis hingga bumbunya meresap sempurna. Sambil terus mengaduk nasi goreng di atas kompor yang menyala, pikiranku kembali melayang pada bukti-bukti menjijikkan yang kutemukan semalam di komputer jinjing Arya. Aku teringat bagaimana pesan-pesan mesra antara Arya dan Maya terukir begitu jelas di layar, bagaimana mereka berdua tertawa di atas penderitaanku, dan bagaimana uang hasil jerih payah keluarga ini dihamburkan untuk memuaskan nafsu mereka berdua. Rasa panas tiba-tiba menjalar di dadaku, tanganku yang memegang spatula kayu mencengkeram gagangnya dengan sangat kuat hingga buku-buku jariku memutih, dan ada dorongan yang sangat besar dalam diriku untuk menyiramkan minyak panas ini ke wajah suamiku saat dia turun nanti. Tapi aku segera memejamkan mata dalam-dalam, menarik napas panjang berulang kali untuk menenangkan gemuruh di dadaku, dan mengingat kembali doaku semalam. Aku memohon agar Allah memberikanku kesabaran yang tidak bertepi. Aku menyerahkan setiap langkahku pada petunjuk MU, dan aku yakin bahwa keadilan MU tidak akan pernah salah alamat. Aku membuka mataku kembali dengan tatapan yang sudah berubah menjadi sangat dingin dan tenang, lalu mematikan api kompor setelah nasi goreng itu matang dengan sempurna. Aku menyajikan hidangan itu di atas meja makan dengan penataan yang sangat cantik, lengkap dengan irisan tomat segar, mentimun, dan kerupuk udang kesukaan Arya. Tidak lupa aku membuatkan secangkir kopi hitam dengan takaran gula yang pas seperti biasa, menaruhnya tepat di samping piring suamiku. Tidak lama kemudian aku mendengar suara langkah kaki Arya yang berat menuruni anak tangga, diiringi dengan suara deheman khasnya di pagi hari. Dia muncul di ruang makan dengan mengenakan kemeja kerja berwarna biru muda yang kancing atasnya masih terbuka, rambutnya masih sedikit basah setelah mandi, dan wajahnya terlihat jauh lebih santai dibandingkan pagi kemarin yang penuh dengan kepanikan. Aku langsung menyambutnya dengan senyuman paling cerah yang sudah kulatih di depan cermin tadi, menyapanya dengan nada suara yang riang, dan memberitahunya bahwa sarapan favoritnya sudah siap di atas meja. Arya tampak sedikit terkejut melihat hidangan mewah di pagi hari yang tidak biasa ini. Namun tak lama kemudian senyum lebar mengembang di wajahnya yang angkuh itu. Dia menarik kursi makan dan duduk dengan gaya layaknya seorang raja yang sedang dilayani oleh pelayan setianya. Sementara aku berdiri di sampingnya untuk menuangkan air putih ke dalam gelasnya. Aku sengaja memuji penampilannya pagi ini, mengatakan bahwa dia terlihat sangat tampan dan berwibawa dengan kemeja biru itu, dan betapa beruntungnya aku memiliki suami secerdas dan sesukses dirinya. Aku terus merangkai kata-kata manis yang membuai egonya, mengatakan bahwa perusahaannya pasti akan hancur berantakan jika tidak ada dia yang memimpin, dan bahwa semua rekan kerjanya pasti sangat mengagumi kehebatan cara kerjanya. Mendengar pujian-pujian murahan yang sengaja kulontarkan itu, dada Arya terlihat semakin membusung bangga. Dia mulai bercerita dengan nada sombong tentang proyek-proyek besar yang sedang ditanganinya,
Tentang betapa bodohnya beberapa rekan bisnisnya yang selalu bergantung padanya, dan betapa lelahnya dia harus mengurus semua hal penting di kantor sendirian. Aku mengangguk-angguk dengan wajah penuh kekaguman yang palsu, menopang dagu dengan tanganku sambil menatap matanya dalam-dalam, berpura-pura menjadi istri bodoh yang sangat takjub dengan segala kesombongan suaminya. Di dalam hatiku aku merasa sangat mual hingga rasanya ingin muntah mendengarkan semua bualannya. Karena aku tahu persis bahwa kesuksesan yang dia banggakan itu sebagian besar dibangun dari uang modal milik mendiang ayahku yang dulu kuberikan padanya dengan cuma-cuma. Setelah sarapan selesai dan Arya bersiap untuk berangkat ke kantor, aku membantunya memasangkan dasi sutra berwarna biru tua yang senada dengan kemejanya. Tanganku dengan teliti melipat kerah kemejanya dan merapikan simpul dasi di lehernya. Sementara jarak wajah kami begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma parfum mahal yang selalu dia pakai setiap hari. Parfum yang sama yang selalu menempel di tubuhnya saat dia pulang larut malam dengan alasan lembur padahal dia sedang menghabiskan waktu di ranjang apartemen mewah bersama sekretarisnya. Aku menahan napas sejenak agar bau parfum itu tidak membuatku semakin mual. Lalu menepuk pelan dada bidangnya sambil tersenyum manis. Aku mengingatkannya untuk tidak terlalu lelah bekerja, menyuruhnya untuk selalu menjaga kesehatan, dan berpesan agar dia segera pulang jika urusan kantor sudah selesai. Arya tersenyum puas mendengar perhatianku. Dia mengelus puncak kepalaku dengan lembut seolah-olah aku adalah seekor hewan peliharaan yang patuh. Lalu mengecup dahiku sekilas sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu depan. Aku berdiri di ambang pintu sambil melambaikan tangan mengantarkan kepergiannya, terus mempertahankan senyum manis di wajahku sampai mobilnya benar-benar menghilang dari pandangan mataku di ujung jalan komplek perumahan elit ini. Begitu mobil itu tidak terlihat lagi, senyum di wajahku lenyap seketika, digantikan oleh tatapan kosong dan dingin yang menyimpan ribuan rencana balas dendam. Aku segera berbalik masuk ke dalam rumah, berjalan cepat menuju dapur untuk memulai rencana selanjutnya di hari ini. Aku tidak akan membiarkan mereka berdua bersenang-senang dengan bebas tanpa pengawasanku. Aku harus memastikan bahwa jaring laba-laba yang mulai kurajut ini terpasang dengan sangat rapi dan tidak disadari oleh mangsanya. Aku memutuskan untuk memasak menu makan siang yang jauh lebih mewah dari sarapan tadi, berniat untuk memberikan kejutan yang tidak terduga ke kantor suamiku. Waktu menunjukkan pukul 11 siang saat aku selesai menata rantang makanan yang berisi ayam panggang bumbu madu, tumis brokoli daging sapi, dan puding buah kesukaan Arya. Aku berganti pakaian menggunakan gaun selutut berwarna krem yang sangat elegan namun tetap terlihat sopan dan sederhana, menyisir rambut panjangku dan membiarkannya terurai rapi di punggungku, lalu membawa rantang makanan itu menuju mobil kecilku yang terparkir di garasi. Sepanjang perjalanan menembus kemacetan kota yang cukup padat di siang hari itu, pikiranku terus berputar menyusun skenario percakapan yang akan kulakukan nanti saat tiba di kantornya. Aku memutar musik klasik di dalam mobil dengan volume rendah untuk menjaga ketenangan pikiranku, menikmati setiap detik perjalanan ini seolah-olah aku sedang menuju medan perang dengan strategi kemenangan yang sudah pasti di tangan. Bangunan gedung perkantoran bertingkat 10 tempat Arya bekerja akhirnya terlihat menjulang tinggi di depanku. Gedung megah yang dindingnya didominasi oleh kaca-kaca tebal yang memantulkan sinar matahari siang. Aku membelokkan mobilku memasuki area parkir bawah tanah, memarkirkannya di tempat yang agak jauh dari pintu masuk agar kehadiranku tidak terlalu mencolok dari awal. Aku melangkah keluar dari mobil dengan anggun, menenteng rantang makanan di tangan kananku, lalu berjalan perlahan menuju lift yang akan membawaku ke lantai 8, tempat ruangan direktur utama berada. Suasana di dalam lift terasa sangat dingin karena pendingin ruangan yang menyala maksimal. Namun rasa dingin itu tidak sebanding dengan dinginnya hatiku yang sudah membeku oleh pengkhianatan suamiku sendiri. Pintu lift terbuka dengan suara denting yang halus, menyambutku di lantai 8 yang berlapis karpet tebal berwarna merah marun. Aku melangkah keluar dan menyapa beberapa pegawai kantor yang kebetulan berpapasan denganku. Mereka menunduk hormat dengan wajah terkejut bercampur segan karena sangat jarang melihat istri direktur utama datang berkunjung secara tiba-tiba di jam kerja seperti ini. Aku terus menyusuri lorong panjang yang sepi itu hingga langkahku terhenti tepat beberapa meter sebelum mencapai pintu ruangan kerja Arya yang terbuat dari kayu tebal berpelitur mengkilap. Di depan pintu ruangan itu terdapat sebuah meja kerja yang cukup besar dan tertata rapi, dan di balik meja itulah duduk seorang wanita muda dengan riasan wajah yang tebal dan pakaian yang mencolok. Itu adalah Maya. Dia mengenakan kemeja sutra berwarna merah menyala yang beberapa kancing atasnya sengaja dibiarkan terbuka sehingga memperlihatkan sedikit belahan dadanya, dipadukan dengan rok hitam ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya. Rambut ikalnya dibiarkan tergerai acak-acakan dengan gaya yang sengaja dibuat menggoda, dan di lehernya masih melingkar kalung berlian mahal yang kulihat di mutasi rekening semalam. Saat menyadari kehadiranku, Maya terlihat sangat terkejut. Matanya terbelalak sesaat dan wajahnya menegang. Namun dengan cepat dia menguasai keadaan dan mengubah ekspresi wajahnya menjadi senyum profesional yang sangat palsu.
Dia segera berdiri dari tempat duduknya, merapikan kemejanya dengan kikuk, dan menyapaku dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin seolah-olah dia adalah bawahan yang sangat menghormatiku. Aku menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan sangat cepat tanpa dia sadari, menilai setiap barang mewah yang melekat di tubuhnya hasil dari merampok uang keluargaku, sebelum akhirnya membalas sapaannya dengan senyum yang jauh lebih manis dan mematikan. Aku melangkah maju mendekatinya, meletakkan rantang makanan di atas pinggiran mejanya. Lalu tanpa ragu-ragu aku meraih kedua tangannya yang lembut itu dan menggenggamnya dengan erat. Maya terlihat sedikit berjengit kaget dengan sentuhan fisikku yang tiba-tiba ini. Sorot matanya menunjukkan kebingungan yang bercampur dengan rasa was-was. Tapi aku tidak melepaskan genggamanku dan justru menatap langsung ke dalam bola matanya dengan tatapan yang sangat bersahabat. Aku mulai melancarkan serangan psikologisku dengan berbicara menggunakan nada suara yang sangat lembut dan penuh rasa syukur. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepada Maya karena sudah sangat bersabar dan telaten membantu semua pekerjaan suamiku selama ini. Mengatakan bahwa aku tahu betul betapa sibuk dan merepotkannya Arya jika sedang banyak pekerjaan di kantor. Aku memujinya setinggi langit, mengatakan bahwa Arya sangat beruntung memiliki asisten pribadi yang tidak hanya cantik tetapi juga sangat cerdas dan bisa diandalkan dalam segala situasi. Aku bercerita dengan wajah polos bahwa Arya sering sekali memuji hasil kerja Maya di rumah, dan bahwa tanpa kehadiran Maya di kantor ini, perusahaan suamiku pasti sudah lama berantakan karena Arya tidak bisa mengatur jadwalnya sendiri. Mendengar semua pujian palsuku itu, raut wajah Maya perlahan-lahan berubah. Ketegangannya memudar digantikan oleh rasa bangga yang meletup-letup di dalam dadanya. Senyumnya yang tadinya kaku kini berubah menjadi senyum meremehkan yang sangat kentara, dagunya sedikit terangkat, dan dia menarik tangannya perlahan dari genggamanku dengan gaya yang angkuh. Dia menatapku dengan sorot mata kasihan seolah-olah dia sedang berhadapan dengan wanita paling bodoh dan menyedihkan di dunia ini. Maya lalu menjawab ucapanku dengan suara manja yang menjijikkan, mengatakan bahwa itu semua sudah menjadi kewajibannya untuk melayani segala kebutuhan Bapak Direktur dengan sepenuh hati, baik urusan pekerjaan maupun urusan pribadi agar Bapak Direktur tidak merasa stres di kantor. Dia sengaja menekan kata urusan pribadi dengan nada yang sedikit menggoda, mencoba memancing reaksiku atau mungkin sengaja ingin menyakitiku secara halus. Tapi aku sama sekali tidak terpancing. Aku justru tertawa kecil dan mengangguk-angguk setuju, mengiyakan perkataannya dengan wajah berseri-seri seperti orang idiot yang tidak paham sindiran tajamnya. Di dalam hatiku aku tertawa keras melihat kesombongannya. Dia mengira dia sedang menginjak harga diriku, padahal dialah yang sedang berjalan masuk ke dalam perangkap mematikan yang sedang kusiapkan untuknya. Di tengah obrolan penuh kepalsuan kami, pintu ruangan kerja Arya tiba-tiba terbuka dari dalam. Arya melangkah keluar sambil membaca sebuah dokumen di tangannya. Wajahnya terlihat serius dan keningnya berkerut. Saat dia mengangkat wajahnya dan melihat keberadaanku yang berdiri tepat di depan meja sekretarisnya, tubuhnya langsung membeku seketika. Matanya membulat sempurna. Wajahnya mendadak pucat pasi seperti melihat hantu di siang bolong, dan dokumen yang dipegangnya nyaris saja terlepas dari tangannya. Jelas sekali dia sedang dilanda kepanikan yang luar biasa karena istri sahnya tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan dan sedang berbicara akrab dengan wanita simpanannya. Aku langsung menoleh ke arahnya, melebarkan senyumku dengan sangat ceria, lalu berjalan setengah berlari menghampirinya layaknya seorang istri yang sangat merindukan suaminya. Aku menyapanya dengan suara manja, mengeluhkan bahwa dia terlalu sibuk bekerja sampai lupa mengabari, sehingga aku memutuskan untuk membawakan makan siang spesial agar dia tidak telat makan. Arya menelan ludah dengan susah payah, senyum kaku yang sangat jelek terbentuk di wajahnya, dan dia melirik cepat ke arah Maya dengan sorot mata penuh tanya dan kepanikan. Maya membalas tatapan Arya dengan sebuah kedipan mata pelan dan senyum simpul yang sangat tipis. Sebuah isyarat rahasia di antara mereka berdua yang mengartikan bahwa semuanya aman dan aku tidak tahu apa-apa. Semua pertukaran isyarat mata yang menjijikan itu terjadi tepat di depan wajahku. Sangat cepat namun tidak luput sedikit pun dari pengawasanku. Aku pura-pura tidak melihat apa-apa, malah mengambil sebelah tangan Arya dan menggenggamnya dengan sayang, mengatakan bahwa aku tidak akan mengganggunya lama-lama karena aku tahu dia sedang sibuk berduaan dengan asistennya untuk menyelesaikan pekerjaan penting. Aku sengaja menekankan kata berduaan dengan nada yang polos, membuat Arya tersedak ludahnya sendiri dan terbatuk-batuk kecil karena salah tingkah. Aku tidak membiarkan Arya berbicara banyak untuk menutupi kegugupannya. Aku segera mengambil rantang makanan dari meja Maya dan menyerahkannya langsung ke tangan Arya. Aku mengingatkannya lagi untuk menghabiskan semua makanan itu karena aku sudah memasaknya dengan penuh cinta sejak pagi tadi khusus untuknya. Aku menepuk pelan bahunya yang masih kaku, lalu berpamitan kepada mereka berdua dengan alasan aku harus segera pergi berkumpul dengan teman-teman arisanku di pusat perbelanjaan. Aku berbalik menatap Maya sekali lagi, melambaikan tangan padanya dengan senyum lebar,
dan menyuruhnya untuk menjaga suamiku baik-baik selama di kantor. Maya mengangguk dengan senyum kemenangannya yang menjijikan. Sementara Arya hanya berdiri mematung di tempatnya tanpa bisa berkata-kata. Aku membalikkan badanku dan berjalan menjauhi mereka dengan langkah yang pelan dan sangat anggun. Mendengar suara pintu ruangan kerja Arya yang tertutup dengan cepat tidak lama setelah aku berbalik. Begitu aku melangkah masuk ke dalam lift dan pintu besi penutupnya menggeser rapat, memisahkan pandanganku dari lantai 8 itu. Senyum palsu yang menempel di wajahku hancur berantakan detik itu juga. Udara dingin di dalam lift terasa membakar kulitku seiring dengan rasa jijik dan amarah yang kembali mendidih di pembuluh darahku. Aku menyandarkan tubuhku ke dinding lift yang dingin, memejamkan mata erat-erat, dan menarik napas dalam-dalam berulang kali. Rencana tahap pertama berjalan dengan sangat sempurna. Mereka berdua kini benar-benar percaya bahwa aku hanyalah seorang wanita bodoh yang buta akan perselingkuhan mereka. Keyakinan mereka itulah yang akan menjadi bumerang paling mematikan yang akan menghancurkan hidup mereka hingga tidak tersisa apa-apa. Begitu pintu lift terbuka di lantai dasar, aku melangkah keluar dengan kepala tegak dan tatapan mata yang tajam seperti seekor elang yang siap menerkam mangsanya. Permainan sebenarnya baru saja dimulai, dan besok pagi aku akan mengunjungi pengacaraku untuk mulai memindahkan semua kepingan aset keluarga ke tempat yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh tangan kotor mereka berdua. Pagi itu udara kota terasa jauh lebih sejuk dari biasanya, karena hujan rintik-rintik yang turun semenjak subuh tadi membasahi jalanan aspal di depan rumahku. Setelah memastikan Arya berangkat ke kantor dengan mobil mewahnya seperti biasa, aku segera bersiap-siap untuk menjalankan rencana tahap kedua yang sudah kususun semalaman suntuk. Aku memilih mengenakan setelan jas wanita berwarna abu-abu gelap yang dipadukan dengan kemeja putih berlengan panjang, sebuah pakaian yang memberikan kesan tegas dan profesional. Sangat jauh berbeda dari gaun anggun yang kukenakan kemarin saat mengunjungi kantor suamiku. Aku mengumpulkan seluruh dokumen penting keluarga yang selama ini kusimpan rapi di dalam brankas tersembunyi di balik lukisan besar di kamar utamaku. Dokumen-dokumen itu berisi sertifikat rumah mewah yang kami tinggali saat ini, sertifikat beberapa bidang tanah yang ada di pinggiran kota, buku tabungan deposito berjangka, dan yang paling penting adalah selembar surat kuasa umum yang pernah ditandatangani oleh Arya 2 tahun yang lalu. Saat itu Arya sedang sangat terburu-buru akan pergi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan dan dia terlalu malas untuk mengurus laporan pajak tahunan seluruh aset kami, sehingga dia dengan bodohnya menandatangani surat kuasa bermaterai itu tanpa membaca isinya secara detail dan menyerahkan seluruh urusan kepadaku. Kepercayaan buta yang didasari oleh kemalasan dan kesombongannya itulah yang kini menjadi kunci utama untuk membuka pintu kehancurannya sendiri. Aku memasukkan semua dokumen berharga itu ke dalam tas kulit berukuran besar, lalu melangkah keluar rumah dengan langkah yang sangat mantap menuju garasi mobilku. Perjalananku pagi ini bukan menuju pusat perbelanjaan atau tempat berkumpul dengan teman-teman seperti yang selalu kukatakan pada Arya setiap kali dia bertanya kemana aku akan pergi, melainkan menuju sebuah firma hukum terkemuka di pusat kota yang dipimpin oleh seorang pengacara senior bernama Bapak Lukman, seorang sahabat lama mendiang ayahku yang sudah kuanggap seperti pamanku sendiri. Sepanjang perjalanan membelah kemacetan kota, aku terus berdoa di dalam hati memohon kelancaran kepada Allah, berharap perlindungan pada setiap rencana yang aku susun, dan memohon agar jalanmu selalu terbuka lebar untuk membantuku mendapatkan keadilan atas semua pengkhianatan ini. Sesampainya di gedung perkantoran tempat firma hukum itu berada, aku langsung disambut oleh seorang resepsionis yang ramah dan diantarkan menuju ruangan pribadi Bapak Lukman yang berada di lantai 15. Ruangan itu sangat luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian, dipenuhi dengan rak-rak buku kayu yang menjulang hingga ke langit-langit berisi ribuan buku tebal tentang hukum. Bapak Lukman menyambutku dengan senyum hangat khas seorang bapak. Namun senyum itu perlahan memudar saat dia melihat raut wajahku yang tegang dan kantung mata hitam yang masih sedikit terlihat di balik riasan wajahku. Tanpa membuang-buang waktu untuk sekadar berbasa-basi, aku langsung mengeluarkan seluruh dokumen dari dalam tas kulitku dan meletakkannya di atas meja kerjanya yang terbuat dari kaca tebal. Aku menceritakan semua kebusukan Arya yang kutemukan kemarin malam, mulai dari perselingkuhannya dengan sekretarisnya hingga aliran dana besar-besaran yang digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah wanita simpanannya itu. Mendengar ceritaku, wajah Bapak Lukman berubah menjadi sangat merah karena menahan amarah. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat di atas meja karena dia tahu betul bagaimana mendiang ayahku dulu sangat menyayangi dan membantu Arya membangun perusahaannya dari nol. Bapak Lukman menawarkan diri untuk segera mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan dan menuntut pembagian harta secara paksa hari itu juga. Namun aku menolak tawaran itu dengan gelengan kepala yang sangat pelan namun tegas. Aku menjelaskan kepadanya bahwa perceraian biasa adalah sebuah hukuman yang terlalu ringan untuk pria sombong seperti Arya dan wanita serakah seperti Maya. Aku ingin mereka merasakan kehilangan segala-galanya secara perlahan-lahan hingga mereka jatuh miskin dan hancur berantakan.
Aku kemudian menyodorkan surat kuasa umum yang sudah ditandatangani Arya itu ke hadapan Bapak Lukman, dan memintanya untuk segera memproses pemindahan nama seluruh aset berharga keluarga kami ke dalam sebuah yayasan keluarga yang sah secara hukum, di mana hanya aku dan anak-anakku kelak yang memiliki kendali penuh atas yayasan tersebut. Bapak Lukman membaca surat kuasa itu dengan sangat teliti, meneliti setiap kalimat dan tanda tangan bermaterai yang ada di sana, sebelum akhirnya dia tersenyum lebar dan mengangguk kagum melihat kecerdasan rencanaku. Dia menjelaskan bahwa secara hukum surat kuasa ini sangat kuat dan sah untuk digunakan memindahkan aset tanpa perlu kehadiran Arya, mengingat surat ini memberikan kewenangan penuh kepadaku untuk mengelola, menjual, atau mengalihkan harta benda atas nama suamiku. Proses pembuatan yayasan keluarga ini akan memakan waktu sekitar 1 minggu untuk mengurus segala perizinan dan legalitasnya di depan notaris. Dan selama waktu itu aku harus memastikan Arya sama sekali tidak curiga atau berniat memeriksa sertifikat rumah dan buku tabungan deposito kami. Aku menyanggupi syarat itu dengan penuh keyakinan, karena aku tahu Arya terlalu sibuk mengurus wanita simpanannya dan terlalu meremehkanku untuk memeriksa urusan surat menyurat rumah tangga. Setelah urusan pengalihan aset selesai dibahas, aku meminta bantuan kedua kepada Bapak Lukman untuk menyiapkan sebuah jebakan bisnis yang akan menguras habis uang kas perusahaan milik suamiku. Aku meminta Bapak Lukman untuk menggunakan salah satu perusahaan cangkang atau perusahaan fiktif yang legal di bawah pengawasan firma hukumnya, dan membuatkan sebuah proposal investasi proyek properti palsu yang terlihat sangat menjanjikan dengan keuntungan yang tidak masuk akal besarnya. Bapak Lukman awalnya sempat ragu karena ini adalah langkah yang sangat berisiko. Namun setelah aku meyakinkannya bahwa uang yang digunakan Arya di perusahaannya saat ini adalah uang hasil keuntungan dari modal awal milik ayahku, dia akhirnya setuju untuk menyusun dokumen investasi tersebut dengan sangat rapi dan meyakinkan. Kami berdua menghabiskan waktu berjam-jam di dalam ruangan itu untuk mematangkan setiap detail rencana, memastikan tidak ada celah hukum sekecil apapun yang bisa digunakan Arya untuk menuntut balik ketika dia menyadari bahwa semua uangnya telah lenyap masuk ke dalam perangkapku. Setelah urusan di firma hukum selesai menjelang sore hari, aku pulang ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih lega dan dada yang terasa lapang. Malam harinya aku kembali menyiapkan makan malam yang mewah menyambut kepulangan suamiku, memasak hidangan daging sapi lada hitam kesukaannya dan menyalakan beberapa lilin aromaterapi di ruang makan untuk menciptakan suasana yang santai dan nyaman. Saat Arya pulang dengan wajah lelah setelah seharian bekerja, aku menyambutnya dengan pelukan hangat dan membantunya melepaskan jas kerjanya, berpura-pura menjadi pelipur lara yang paling setia baginya. Kami duduk berhadapan di meja makan, menikmati hidangan malam itu dengan diiringi obrolan ringan yang sengaja aku mulai untuk memancing perhatiannya. Di tengah-tengah kunyahannya, aku dengan nada suara yang sengaja dibuat sangat ragu-ragu dan terlihat bingung, mulai menceritakan tentang tawaran investasi yang kudengar dari teman-teman arisanku siang tadi. Aku bercerita bahwa salah satu teman arisanku yang suaminya seorang pejabat sedang mencari investor tambahan untuk proyek pembangunan perumahan elit di daerah selatan kota, dan mereka menjanjikan pengembalian modal beserta keuntungan sebesar 30% hanya dalam waktu 4 bulan. Aku memasang wajah sangat polos dan meminta pendapat Arya apakah aku boleh menggunakan sedikit uang tabungan pribadiku untuk ikut berinvestasi di sana, karena aku ingin belajar berbisnis seperti dirinya. Mendengar ceritaku, Arya langsung meletakkan sendok dan garpunya, menatapku dengan tatapan meremehkan yang sangat khas, lalu tertawa kecil dengan nada yang merendahkan. Dia menceramahiku panjang lebar dengan sombongnya, mengatakan bahwa ibu rumah tangga sepertiku tidak mengerti apa-apa soal dunia bisnis yang kejam, dan bahwa teman-teman arisanku itu pasti hanya perempuan-perempuan penipu yang tidak mengerti cara menghitung risiko proyek properti. Dia melarangku keras-keras untuk ikut campur dalam urusan investasi semacam itu dan menyuruhku untuk fokus mengurus kebersihan rumah saja. Namun aku tidak menyerah begitu saja. Aku sengaja merengek pelan dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen proposal investasi yang sudah disiapkan oleh Bapak Lukman tadi siang, lalu meletakkannya di atas meja tepat di hadapan Arya. Aku memintanya untuk sekadar membaca proposal itu sebentar saja agar dia percaya bahwa proyek ini nyata dan bukan penipuan. Memohon kepadanya dengan mata berkaca-kaca seolah-olah aku sangat kecewa karena dia tidak mendukung keinginanku untuk belajar mandiri. Sambil mendengus kesal dan terus menggerutu tentang betapa merepotkannya menghadapi istri yang keras kepala, Arya akhirnya meraih dokumen itu dan mulai membaca halaman pertamanya dengan tatapan malas. Namun tidak butuh waktu lama bagi matanya untuk terbelalak lebar saat melihat angka-angka proyeksi keuntungan dan nama-nama perusahaan besar fiktif yang sengaja dicantumkan Bapak Lukman sebagai penjamin proyek tersebut. Kesombongan dan keserakahan yang menjadi sifat dasar Arya langsung mengambil alih akal sehatnya detik itu juga. Dia tiba-tiba mengubah nada bicaranya menjadi sangat serius, mulai membolak-balik halaman dokumen itu dengan cepat, dan matanya berbinar-binar penuh ambisi melihat peluang meraup uang dalam jumlah raksasa tanpa perlu bekerja keras.
Dia menatapku dan mengatakan bahwa proyek ini ternyata berskala sangat besar dan terlalu rumit untuk ditangani oleh perempuan sepertiku. Lalu dengan penuh percaya diri dia menyatakan bahwa dia akan mengambil alih urusan investasi ini dan menggunakan dana cadangan perusahaannya untuk menyuntikkan modal secara penuh agar keuntungan yang didapat jauh lebih maksimal. Dia bahkan berpesan kepadaku untuk tidak perlu ikut campur lagi dan membiarkan orang pintar sepertinya yang mengurus masalah perputaran uang. Di dalam hatiku, aku tertawa sangat keras hingga rasanya perutku kram melihat betapa mudahnya pria angku ini masuk ke dalam jebakan investasi bodong yang aku buat. Dia mengira dia sedang membodohiku, padahal dia baru saja menyerahkan kunci brankas perusahaannya ke dalam genggamanku sendiri. Keesokan harinya, setelah berhasil menjerat leher Arya dengan perangkap investasi, aku mulai mengalihkan fokusku untuk menghancurkan mental wanita simpanannya. Aku tahu persis bahwa Maya adalah tipe perempuan gila harta yang rasa percaya dirinya sangat bergantung pada barang-barang mewah yang menempel di tubuhnya, dan dia selalu merasa lebih unggul dariku karena merasa bisa memeras uang suamiku sesuka hatinya. Aku mengatur sebuah pertemuan rahasia dengan seorang teman lama masa kuliahku yang kini berprofesi sebagai perancang busana kelas atas yang sangat terkenal di kalangan para istri pengusaha kaya. Aku meminta bantuan temanku itu untuk melancarkan sedikit permainan psikologis saat Maya sedang berkunjung ke butik mewahnya di pusat perbelanjaan, tempat di mana Maya biasa menghamburkan uang Arya untuk membeli pakaian-pakaian mahal. Rencananya sangat sederhana namun efeknya akan sangat menghancurkan. Aku ingin menanamkan rasa rendah diri dan keserakahan yang berlipat ganda di dalam pikiran Maya agar dia semakin menuntut hal-hal yang tidak masuk akal kepada Arya. Sesuai dengan dugaanku, sore itu Maya datang ke butik temanku dengan gaya berjalannya yang angkuh, memilih-milih gaun keluaran terbaru sambil berbicara dengan nada suara yang keras agar semua orang tahu betapa banyak uang yang dia miliki. Temanku yang sudah kuberikan arahan dengan matang, melayaninya dengan sangat ramah, lalu dengan sengaja menjatuhkan sebuah majalah properti yang terbuka pada halaman iklan apartemen Gria Tawang super mewah yang harganya mencapai puluhan miliar rupiah. Temanku kemudian berakting dengan sangat natural. Dia meminta maaf sambil memungut majalah itu. Lalu dengan nada suara yang sengaja dibuat sangat kagum dia menceritakan kepada Maya bahwa istri sah dari direktur utama tempat Maya bekerja, yang tentu saja adalah aku, baru saja memesan 1 unit apartemen termahal di gedung tersebut secara tunai sebagai hadiah ulang tahun pernikahan. Mendengar cerita karangan temanku itu, wajah Maya langsung memucat dan rahangnya mengeras karena menahan rasa iri yang membakar dadanya. Temanku terus memanas-manasinya tanpa henti, memuji-muji betapa beruntungnya aku memiliki suami yang luar biasa kaya dan tidak pelit kepada istri sahnya. Mengatakan bahwa seorang suami yang hebat pasti akan memberikan aset paling berharga berupa properti atas nama istrinya sebagai bukti cinta sejati, bukan sekadar membelikan tas atau perhiasan kecil yang nilainya akan menyusut. Kata-kata temanku itu bagaikan racun mematikan yang langsung meresap ke dalam otak Maya, menghancurkan seluruh kebanggaan dan rasa aman yang selama ini dia rasakan bersama Arya. Maya tiba-tiba kehilangan minat untuk membeli gaun-gaun di butik itu. Dia keluar dengan langkah tergesa-gesa dan wajah yang merah padam karena menahan amarah. Merasa ditipu mentah-mentah oleh Arya yang selama ini berjanji akan menjadikannya ratu namun ternyata menyembunyikan kekayaan terbesarnya untuk istri sahnya di rumah. Malam itu juga, efek dari racun yang kutebar mulai terlihat nyata di rumahku. Arya pulang larut malam dengan wajah yang sangat kusut dan langkah kaki yang berat. Dia tidak menyentuh makan malam yang kusiapkan dan terus memijat pelipisnya di ruang keluarga. Saat aku bertanya dengan suara lembut penuh kepedulian tentang apa yang sedang mengganggunya, dia hanya membentakku pelan dan beralasan bahwa pekerjaannya di kantor sedang sangat kacau. Namun aku tahu kebenaran yang sesungguhnya. Aku tahu bahwa malam itu Maya pasti sedang mengamuk sejadi-jadinya menuntut dibelikan unit apartemen yang sama mewahnya, mengancam akan membongkar perselingkuhan mereka jika Arya tidak membuktikan cintanya dengan aset yang bernilai miliaran. Jaring laba-laba yang kurajut kini sudah mengikat mereka berdua dengan sangat erat. Dari satu sisi perusahaan Arya akan segera kehabisan darah karena uangnya tersedot habis ke dalam investasi palsuku. Dan dari sisi lain simpanan kesayangannya terus-menerus mencekiknya dari belakang untuk meminta kemewahan yang tidak lagi bisa dia berikan. Aku hanya perlu duduk manis menyeduh teh hangatku, mengamati bagaimana dua orang serakah ini perlahan-lahan akan saling menghancurkan hidup mereka sendiri karena panik dan kehabisan uang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang semakin menebal di dalam rumah mewah ini, meskipun dari luar semuanya terlihat seperti kehidupan rumah tangga yang sangat harmonis dan sempurna. Arya kini lebih sering pulang larut malam dalam keadaan kelelahan yang luar biasa. Wajahnya selalu ditekuk kusut dan matanya terus-menerus menatap layar telepon pintarnya dengan raut panik yang tidak bisa disembunyikan lagi. Sesekali di pertengahan malam aku mendengar dia berteriak marah saat menerima panggilan telepon dari seseorang di ruang kerjanya, yang aku yakini pasti antara pihak bank yang mulai menagih cicilan hutang perusahaan atau Maya yang terus-menerus merongrongnya tanpa ampun menuntut dibelikan apartemen mewah seperti kebohongan yang disebarkan temanku di butik waktu itu.
Puncak dari kebingungan dan kepanikan suamiku itu terjadi pada suatu malam saat kami sedang duduk berdua di ruang keluarga sambil menonton acara televisi. Udara malam itu terasa cukup dingin karena hujan deras mengguyur kota. Namun dahi Arya terlihat berkeringat menahan beban pikiran yang menumpuk di kepalanya. Arya tiba-tiba mematikan televisi menggunakan remote yang ada di tangannya dan menatapku dengan wajah sok serius yang sangat memuakkan. Dia berdehem pelan beberapa kali untuk menetralkan suaranya sebelum memulai pembicaraan yang sudah sangat aku tunggu-tunggu kedatangannya. Dengan nada suara yang sengaja dibuat-buat terdengar sangat sedih dan berat, Arya mengatakan bahwa dia merasa hubungan pernikahan kami belakangan ini terasa semakin hambar dan tidak ada kecocokan lagi di antara kami berdua. Dia beralasan dengan sangat licik bahwa kesibukannya yang luar biasa pada di kantor membuat kami berdua kehilangan waktu bersama, dan dia berlagak seperti pahlawan kesiangan yang mengatakan tidak ingin terus-menerus menyiksaku dalam pernikahan yang dingin tanpa kasih sayang ini. Arya lalu dengan sangat hati-hati menyarankan agar kami berdua mulai memikirkan jalan perpisahan secara baik-baik dan kekeluargaan tepat setelah acara perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 bulan depan, agar keluarga besar dan rekan-rekan bisnisnya tidak terlalu terkejut dan kami bisa berpisah secara terhormat di mata publik. Dia bahkan berani bersumpah dan berjanji akan mengurus semua masalah pembagian harta secara adil melalui pengacaranya nantinya. Sebuah janji palsu yang dia buat dengan sangat percaya diri karena dia yakin betul bahwa semua aset masih atas namanya dan dia bisa mencampakkanku kapan saja ke jalanan tanpa memberiku uang sepeser pun. Mendengar kata-kata busuknya yang penuh dengan kepalsuan itu, aku langsung menutupi wajahku dengan kedua telapak tangan dan mulai menangis sesenggukan, memainkan peran sebagai istri malang yang sangat hancur hatinya karena akan diceraikan oleh suami tercintanya secara sepihak. Aku memohon kepadanya dengan suara yang sengaja kubuat bergetar hebat agar dia mau memikirkan ulang keputusan fatal itu, mengatakan bahwa aku masih sangat mencintainya sepenuh hati dan tidak bisa membayangkan bagaimana caranya aku harus melanjutkan hidup tanpa kehadirannya di sisiku. Arya menepuk-nepuk pundaku dengan kaku dan canggung, tersenyum sinis di belakang punggungku merasa bahwa rencananya berjalan sangat mulus tanpa hambatan karena istri bodohnya ini tidak menaruh curiga sedikit pun tentang keberadaan wanita lain yang merusak segalanya. Sementara Arya sibuk merencanakan perpisahan kami dengan kepala yang dipenuhi kesombongan dan kelegaan, di balik layar penderitaan finansialnya justru semakin parah dan berdarah-darah dari hari ke hari, akibat jebakan investasi fiktif yang aku buat bersama Bapak Lukman. Proposal proyek perumahan bodong yang sangat meyakinkan itu terus-menerus meminta suntikan dana segar dengan berbagai alasan teknis yang sangat masuk akal bagi orang rakus dan serakah seperti Arya. Mulai dari biaya pelicinan perizinan lahan kepada pemerintah daerah, hingga pembelian material bangunan tahap awal yang harganya tiba-tiba melonjak naik. Arya yang sudah sepenuhnya terbutakan oleh iming-iming keuntungan raksasa yang dijanjikan dalam kertas proposal tersebut tidak ragu-ragu lagi untuk menarik seluruh uang kas perusahaannya hingga kering kerontang. Dia bahkan dengan berani menggadaikan beberapa aset bisnis utamanya secara diam-diam kepada lintah darat tanpa melalui prosedur perbankan yang resmi, hanya untuk memenuhi permintaan dana investasi tersebut, agar tidak kehilangan jatah keuntungannya. Aku seringkali secara diam-diam memergokinya sedang duduk sendirian di ruang kerjanya pada pukul 3 pagi, menghitung tumpukan kertas tagihan dan laporan keuangan dengan wajah frustrasi yang sangat pucat sambil menjambak rambutnya sendiri dengan keras. Keadaannya yang sudah berada di ujung tanduk itu semakin diperparah oleh desakan Maya yang tidak pernah berhenti menuntut kemewahan setiap detiknya. Wanita serakah itu bahkan mulai berani mengancam Arya akan membocorkan foto-foto mesra mereka saat sedang berlibur ke luar negeri ke berbagai media sosial dan mengirimkannya ke wartawan jika permintaannya untuk memiliki unit apartemen mewah tidak segera dipenuhi minggu ini juga. Terjepit di antara dua tekanan besar yang menghancurkan kewarasannya, Arya akhirnya mengambil keputusan paling bodoh dan gegabah dalam hidupnya dengan mencairkan sisa deposito terakhir yang dia miliki di bank swasta. Uang yang rencananya akan dia gunakan untuk membayar biaya sewa gedung mewah dan catering demi merayakan ulang tahun pernikahan kami nanti. Tentu saja semua aliran dana besar-besaran yang keluar masuk dari rekening pribadinya itu terpantau sangat jelas olehku melalui sistem mutasi rekening yang sudah kureta secara halus. Dan setiap kali aku melihat jumlah saldo di rekeningnya semakin menipis mendekati angka 0 rupiah. Aku selalu tersenyum sangat puas di dalam hati sambil terus membuatkannya secangkir teh kamomil hangat untuk menemaninya bekerja. Aku terus dan terus berpura-pura menjadi istri yang sangat suportif, selalu mengingatkannya untuk menjaga kesehatan lambungnya dan tidak terlalu memaksakan diri dalam memikirkan urusan pekerjaan kantor. Sementara tangan kananku pelan-pelan terus memutar pisau imajiner yang sudah menancap sangat dalam di perutnya. Allah sungguh maha membolak-balikan hati dan keadaan manusia dalam sekejap mata. Pria yang dulu sangat bangga berjalan dengan membusungkan dada karena kekayaannya ini sekarang tidak lebih dari seorang pesakitan malang yang sedang berjalan tertatih-tatih menuju tiang gantungan yang dia buat dengan kedua tangannya sendiri.
Puncak dari segala kesombongan dan delusi Maya akhirnya terjadi dengan sangat memuakkan pada suatu siang yang sangat terik. Bertepatan ketika Arya sedang pergi keluar kota menggunakan pesawat kelas ekonomi untuk mengemis pinjaman dana tambahan kepada beberapa rekan bisnis lamanya. Siang itu aku sedang berdiri santai menyiram koleksi tanaman anggrek di halaman depan rumah menggunakan selang air, menikmati hembusan angin sepoi-sepoi, ketika tiba-tiba sebuah taksi daring berwarna hitam berhenti tepat di depan pagar besi rumahku yang menjulang tinggi dan kokoh. Pintu belakang taksi itu terbuka dengan kasar dan turunlah Maya dengan gaya berpakaian yang sangat mencolok dan kampungan seperti biasa. Mengenakan gaun ketat berwarna kuning terang yang mengekspos bentuk tubuhnya dan kacamata hitam berukuran sangat besar yang menutupi hampir separuh wajahnya. Dia berdiri berkacak pinggang di depan pagar besi rumahku, menatap bangunan mewah 2 lantai bergaya Eropa klasik milikku ini dengan tatapan rakus layaknya seorang perampok laparan yang sedang menilai barang jarahannya. Aku meletakkan selang air perlahan ke atas rumput dan berjalan menghampirinya dengan langkah kaki yang tenang tanpa terburu-buru, membukakan kunci pintu pagar dan menyapanya dengan senyum ramah yang sangat tulus seolah-olah aku sedang menyambut kedatangan seorang tamu kehormatan dari jauh. Maya sama sekali tidak membalas sapaan hangatku. Dia langsung melangkah masuk menerobos ke pekarangan rumah tanpa permisi sedikit pun. Matanya terus berputar cepat mengamati setiap sudut keindahan taman, detail bentuk bangunan, hingga mobil mewah Eropa yang terparkir rapi di garasi dengan kondisi mengkilap. Dia berjalan melewatiku begitu saja seakan-akan aku adalah pajangan yang tidak terlihat dan melangkah masuk ke dalam ruang tamu rumahku tanpa melepas alas kakinya. Maya menyusuri ruangan demi ruangan dengan gaya angkuh seperti seorang nyonya besar yang sedang memeriksa properti barunya sebelum pindah rumah. Aku mengikutinya dari belakang dengan langkah pelan dan senyum yang tertahan, berusaha keras menahan rasa jijik yang luar biasa melihat sepatu hak tingginya yang membawa debu jalanan menginjak karpet bulu tebal mahal di ruang keluarga yang selalu aku pastikan kebersihannya setiap pagi. Maya tiba-tiba berhenti melangkah tepat di depan dinding ruang tengah yang memajang foto pernikahan ukuran besar milikku dan Arya. Dia melepaskan kacamata hitamnya dengan gaya dramatis dan menatap foto bahagia kami berdua itu dengan senyum meremehkan yang sangat menyebalkan hingga membuat bibirnya melengkung miring. Dia lalu menoleh ke arahku perlahan dan mulai memuntahkan kata-katanya dengan nada suara yang sangat tinggi dan merendahkan martabatku sebagai seorang istri. Maya mengatakan dengan lantang bahwa rumah ini sebenarnya terlalu mewah dan terlalu bagus untuk ditinggali oleh wanita bermental kampung sepertiku yang sama sekali tidak mengerti cara merias diri dan melayani kebutuhan biologis suami dengan benar. Dia tanpa sungkan mengkritik semua tata letak perabotan rumah yang sudah kususun sedemikian rupa. Mengatakan bahwa warna gorden bludrunya terlalu kuno seperti rumah hantu, sofa kulit di ruang tamu terlalu murahan untuk seleranya. Dan dia berencana akan membuang semua barang-barang di rumah ini ke tempat sampah untuk diganti dengan barang impor bergaya modern dari luar negeri dalam waktu dekat. Kata-kata Maya yang dilontarkan dengan penuh percaya diri dan tanpa rasa malu sedikitpun itu sangat jelas menunjukkan bahwa Arya pasti sudah berjanji secara lisan akan memberikan rumah beserta isinya ini kepadanya setelah menceraikanku nanti. Sebuah janji kosong yang hanya berisikan angin lalu karena tidak akan pernah bisa ditepati oleh Arya. Mengingat sertifikat asli rumah ini beserta tanah di sekitarnya sudah sangat aman berada di bawah perlindungan hukum nama yayasanku sendiri. Aku sengaja membiarkan Maya terus meracau ke sana kemari dan memamerkan kesombongannya tanpa menyela perkataannya sedikit pun. Aku hanya berdiri diam di tengah ruangan dengan kepala menunduk dalam-dalam sambil meremas ujung kemejaku dengan kedua tangan yang sengaja kubuat gemetar. Aku sedang mempertontonkan akting terbaikku dengan berpura-pura menjadi istri yang sangat ketakutan, bodoh, dan sama sekali tidak berdaya menghadapi selingkuhan suaminya yang memiliki sifat sangat galak dan mendominasi. Melihatku yang hanya diam membisu seperti patung kayu yang kehilangan lidah, keberanian dan keangkuhan Maya semakin melonjak naik dengan cepat hingga menembus ubun-ubun kepalanya. Dia berjalan melangkah mendekatiku hingga jarak kami sangat dekat, menunjuk-nunjuk tepat di depan wajahku dengan jari telunjuknya yang dihiasi kuku palsu memanjang berwarna merah menyala yang mengerikan. Dengan suara lantang dan tatapan mata yang melotot dia menyuruhku untuk segera mulai mengepak semua barang-barang murahanku ke dalam koper kardus mulai dari sekarang juga karena waktuku sudah tidak banyak lagi. Dia dengan bangganya memberitahuku bahwa setelah acara pesta ulang tahun pernikahan nanti selesai digelar, Arya akan langsung membuangku ke jalanan tanpa uang pesangon speser pun dan rumah megah ini akan resmi menjadi miliknya seutuhnya tanpa gangguan dariku lagi. Dia mendeskripsikan dengan detail bahwa di rumah inilah nantinya dia dan Arya akan membangun keluarga baru yang jauh lebih bahagia, berkelas, dan dikelilingi oleh harta kekayaan yang melimpah ruah. Maya bahkan dengan kasarnya mengejekku sebagai benalu menjijikan yang tidak tahu diri dan tidak punya rasa malu, karena masih berani menumpang makan dan tidur pada pria yang sudah tidak mencintainya lagi sama sekali. Di titik tensi tertinggi inilah aku mulai melancarkan kemampuan air mata buayaku. Aku memaksakan air mataku turun membasahi kedua belah pipiku dengan deras, menangis sesenggukan tanpa suara sambil perlahan mengangkat wajahku menatap matanya dengan tatapan yang sangat memelas dan hancur.
Aku menarik napas panjang dengan tubuh yang sengaja kubuat bergetar hebat seolah-olah kakiku tidak sanggup lagi menopang berat badanku. Lalu dengan suara yang sangat lirih, parau, dan terdengar sangat putus asa aku berkata kepadanya dengan nada memohon. Aku berkata, Mbak Maya, tolong jangan usir saya dengan cara yang kasar begini. Jika memang Mas Arya sudah bosan dan tidak menginginkan saya lagi sebagai pendampingnya lalu lebih memilih Mbak Maya yang jauh lebih sempurna, silakan ambil suami saya asalkan Mbak Maya berjanji di hadapan saya akan selalu membahagiakannya setiap hari. Mendengar penyerahanku yang begitu menyedihkan dan merendahkan harga diri itu, Maya seketika memiringkan kepalanya dengan tatapan puas dan langsung tertawa lepas dengan sangat keras hingga suara tawanya menggema memantul di seluruh penjuru dinding rumah. Dia merasa sudah menang telak di atas angin dan berhasil menghancurkan mental istri sah dari kekasihnya hingga berkeping-keping menjadi debu tanpa mendapat perlawanan atau amarah sama sekali. Maya lalu berbalik badan dengan gaya angkuh bagaikan seorang ratu yang baru saja memenangkan peperangan, melangkah keluar rumah dengan pinggul yang sengaja dilenggak-lenggokkan untuk mengejekku, meninggalkanku yang masih berdiri mematung di ruang tengah sambil terus meneteskan air mata kepalsuan yang sangat sempurna ini. Begitu bayangan taksi daring yang ditumpangi Maya akhirnya benar-benar menghilang berbelok di ujung jalan komplek perumahan elit ini. Tangisan sedihku berhenti seketika saat itu juga seperti keran air rusak yang tiba-tiba dimatikan secara paksa. Aku menghapus sisa air mata yang masih menempel di pipiku dengan gerakan kasar menggunakan punggung tanganku, lalu berjalan dengan langkah santai dan sangat ringan menuju dapur untuk mengambil segelas air dingin dan meminumnya secara perlahan-lahan untuk melegakan tenggorokanku yang sedikit perih karena terlalu banyak berakting menangis. Kemenangan palsu yang baru saja dirasakan dan dibanggakan oleh wanita murahan itu akan menjadi bumbu penyedap masakan yang paling nikmat saat aku menghancurkan hidupnya nanti berkeping-keping di depan semua orang penting di kota ini. Aku segera melangkah masuk ke dalam kamar utama dan mengunci pintunya rapat-rapat. Lalu mengambil telepon genggamku untuk menghubungi Bapak Lukman melalui sambungan telepon rahasia guna memastikan semua proses hukum berjalan sesuai rencana tanpa ada hambatan teknis sama sekali. Setelah nada dering berbunyi 3 kali, Bapak Lukman mengangkat teleponnya dan langsung memberikan kabar yang sangat menggembirakan hatiku. Beliau menjelaskan dengan rinci bahwa seluruh proses pemindahan nama aset keluarga yang meliputi rumah, tanah, dan kendaraan mewah ke dalam Yayasan Pengelola Harta sudah resmi disahkan oleh negara hari itu juga, dan seluruh berkas sertifikat aslinya sudah tersimpan dengan tingkat keamanan tertinggi di dalam brankas bank atas namaku sendiri. Bapak Lukman juga melaporkan sebuah berita tambahan yang membuatku nyaris bersorak kegirangan. Beliau mengatakan bahwa Arya baru saja mentransfer sisa uang perusahaannya yang terakhir ke rekening proyek fiktif kami beberapa jam yang lalu tanpa curiga sedikit pun. Itu berarti secara nyata dan di atas kertas. Saat ini suamiku yang sangat gila hormat itu sudah resmi menjadi pria miskin papa yang tidak memiliki harta kekayaan apa-apa selain setumpuk hutang puluhan miliar kepada pihak ketiga yang siap menjerat lehernya kapan saja. Jaring laba-laba yang aku rajut dengan penuh kesabaran selama berbulan-bulan ini kini sudah mengunci kedua mangsanya dengan sangat kuat dari segala arah. Sama sekali tidak ada celah kecil lubang jarum pun bagi Arya maupun Maya untuk bisa melarikan diri dari jurang kehancuran yang sudah menanti di depan mata kepala mereka sendiri. Sisa waktu 2 minggu sebelum hari pelaksanaan perayaan ulang tahun pernikahan kami akan aku gunakan sebaik mungkin untuk merawat kulit, merias diri pergi ke salon, dan mempersiapkan pertunjukan kembang api paling meriah yang akan membakar habis sisa-sisa kesombongan mereka berdua tanpa menyisakan abu sedikit pun. Aku mengakhiri panggilan telepon dengan Bapak Lukman sambil mengucapkan ribuan terima kasih. Lalu berjalan mendekati meja rias dan tersenyum sangat lebar menatap pantulan wajah cantikku di cermin. Rasanya darahku mendidih karena sudah tidak sabar menunggu datangnya malam sakral di mana aku bisa memakai gaun malam paling mahal dan berdiri dengan anggun di atas panggung, memberikan kado kejutan perpisahan yang akan membuat suamiku dan wanita simpanannya sujud mengemis ampunan tepat di bawah telapak kakiku. Semua rasa sakit yang mengiris-ngiris hatiku hingga berdarah 6 bulan lalu kini sudah lenyap tak berbekas, berubah menjadi energi luar biasa besar yang membantuku merangkai skenario penderitaan paling elegan untuk orang-orang yang sudah mengkhianatiku. Karena aku percaya dan sangat yakin bahwa balasan dari Allah selalu datang pada waktu yang paling tepat dan dengan cara yang paling tidak terduga bagi hambanya. Waktu 2 minggu yang tersisa sebelum malam perayaan ulang tahun pernikahan kami berjalan dengan sangat lambat dan penuh dengan ketegangan yang menyesakkan dada bagi penghuni rumah mewah ini selain diriku. Setiap hari aku bangun pagi dengan perasaan yang semakin ringan dan senyum yang semakin merekah. Sementara suamiku Arya terlihat semakin menua 10 tahun dari usia aslinya. Kantung matanya menghitam parah. Rambutnya mulai rontok karena stres yang berlebihan, dan dia seringkali tertangkap basah sedang berbicara sendiri dengan suara berbisik di sudut ruang kerjanya. Rencana besarku sudah hampir mencapai garis akhir, dan aku ingin memastikan setiap detail penderitaan mereka berdua tersusun dengan sangat rapi tanpa ada satupun yang terlewat. Suatu siang yang cerah,
Aku memutuskan untuk mengunjungi sebuah butik gaun malam mewah di pusat perbelanjaan terbesar di kota ini, berniat mencari pakaian yang paling sempurna untuk kukenakan di malam puncak kehancuran mereka nanti. Aku berjalan santai menyusuri deretan gaun berbahan sutra dan satin yang berkilau di bawah lampu pajangan, menikmati alunan musik instrumental pelan yang mengalun di dalam butik tersebut. Namun langkahku tiba-tiba terhenti saat pendengaranku menangkap suara seorang wanita yang sedang berdebat dengan nada tinggi di bagian meja kasir. Suara melengking yang sangat kasar dan tidak asing itu tentu saja milik Maya, wanita simpanan suamiku yang entah bagaimana bisa berada di tempat yang sama denganku siang ini. Aku menyelinap perlahan ke balik rapajangan gaun panjang, mencoba mendengarkan apa yang sedang terjadi tanpa harus menampakkan diriku terlebih dahulu. Dari tempat persembunyianku, aku bisa melihat Maya sedang berdiri berkacak pinggang di depan seorang pelayan kasir yang terlihat sangat ketakutan. Di atas meja kasir itu tergeletak sebuah gaun malam berwarna merah marun bertahtakan kristal Swarovski yang harganya kutahu pasti mencapai puluhan juta rupiah. Gaun yang sepertinya akan dia pakai untuk datang ke acara perayaan ulang tahun pernikahanku nanti. Maya terus-menerus membentak pelayan kasir tersebut, menyuruhnya untuk menggesek ulang kartu pembayaran milik Arya untuk yang kesekian kalinya. Pelayan itu dengan tangan gemetar mencoba menggesek kartu tersebut ke dalam mesin pembayaran. Namun layar mesin itu terus-menerus menunjukkan tulisan bahwa transaksi ditolak karena saldo tidak mencukupi atau kartu telah diblokir. Maya yang merasa sangat dipermalukan di depan pengunjung butik lainnya mulai kehilangan kendali. Dia menuduh mesin pembayaran butik itu rusak dan merendahkan pelayan tersebut dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Dia terus berteriak sombong bahwa kartu yang dipegangnya adalah milik seorang direktur utama perusahaan besar yang uangnya tidak akan habis untuk membeli 100 gaun murahan seperti itu. Melihat pertunjukan yang sangat memalukan dan menguntungkan bagiku ini, aku segera menarik napas panjang, memasang wajah sangat terkejut sekaligus ramah, lalu berjalan keluar dari balik rak menghampiri meja kasir. Aku menyapa Maya dengan suara yang sedikit keras agar semua orang di butik menoleh ke arah kami. Mengatakan, "Ya ampun Mbak Maya, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Ada masalah apa kok kelihatannya Mbak Maya marah-marah sampai urat lehernya menonjol begitu?" Melihat kemunculanku yang sangat tiba-tiba, wajah Maya yang tadinya merah padam karena marah seketika berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Dia buru-buru menyembunyikan kartu pembayaran atas nama suamiku itu ke dalam tas tangannya dengan gerakan yang sangat kikuk dan panik. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri menghindari tatapan langsung dariku. Pelayan kasir yang merasa terselamatkan oleh kehadiranku langsung menjelaskan dengan sopan bahwa kartu pembayaran milik rekan kerjaku ini terus-menerus ditolak oleh sistem bank dan mereka tidak bisa memproses pembelian gaun mewah tersebut. Aku menatap Maya dengan tatapan polos penuh iba, lalu menepuk pelan pundaknya seolah-olah aku adalah teman yang sangat peduli padanya. Aku mengatakan dengan nada suara yang sengaja dibesarkan bahwa mungkin bank sedang mengalami gangguan sistem sementara. Atau mungkin gaji Mbak Maya bulan ini belum ditransfer oleh suamiku karena keuangan perusahaan sedang sedikit bermasalah. Maya hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam menahan rasa malu yang luar biasa. Harga dirinya sebagai wanita simpanan yang selalu merasa kaya raya kini hancur berkeping-keping diinjak-injak di depan banyak orang. Tanpa menunggu persetujuannya, aku langsung mengeluarkan kartu pembayaran khusus milik yayasan pribadiku yang saldonya tidak terbatas, menyerahkannya kepada kasir dan mengatakan bahwa aku yang akan membayarkan gaun merah itu sebagai hadiah untuk asisten suamiku yang sudah bekerja keras. Maya mencoba menolak dengan suara bergetar dan gengsi yang masih tersisa, tapi aku memotong ucapannya dengan cepat, mengatakan bahwa dia tidak perlu sungkan karena aku tahu persis gaun itu akan dia pakai untuk menghadiri pesta perayaanku besok. Jadi anggap saja ini sedekah dariku agar dia bisa tampil pantas dan tidak mempermalukan nama suamiku di depan para tamu penting. Kasir segera memproses pembayaranku yang berhasil dalam hitungan detik. Lalu membungkus gaun itu dan menyerahkannya kepada Maya yang menerimanya dengan tangan bergetar dan wajah menahan tangis amarah. Aku tersenyum sangat manis kepadanya, berpamitan dengan riang, lalu berbalik meninggalkan butik itu dengan perasaan puas yang meledak-ledak di dalam dada karena berhasil memberikan pukulan mental yang sangat telak tanpa perlu mengeluarkan kata-kata kotor sedikit pun. Malam harinya di rumah, badai kepanikan yang sebenarnya baru saja dimulai. Arya pulang dengan keadaan yang sangat kacau balau, kemejanya kusut masai, dasinya sudah entah kemana, dan napasnya berbau alkohol murah yang sangat menyengat. Rupanya penolakan kartu pembayaran siang tadi di butik telah memicu pertengkaran hebat antara dirinya dan Maya. Maya pasti mengamuk sejadi-jadinya, menuntut penjelasan mengapa kartu yang biasa dia gunakan untuk bersenang-senang tiba-tiba mati total tanpa sisa saldo. Arya mengabaikan sapaanku di ruang tamu dan langsung berlari tergesa-gesa menaiki tangga menuju kamar utama. Suara langkah kakinya terdengar sangat berat dan tidak beraturan. Aku mengikutinya dari belakang dengan langkah pelan dan senyum simpul yang tersembunyi. Sangat penasaran melihat apa yang akan dilakukan oleh tikus yang sedang terjebak di ujung lorong buntu ini.
Saat aku tiba di depan pintu kamar yang setengah terbuka, aku melihat pemandangan yang sangat menyedihkan sekaligus memuaskan. Arya sedang membongkar seluruh isi laci meja riasku dan mengacak-acak isi lemari pakaianku dengan beringas. Dia mencari kotak beludru merah tempat di mana aku biasanya menyimpan seluruh perhiasan emas dan berlian yang kumiliki. Nafasnya terengah-engah seperti orang yang sedang dikejar hantu. Tangannya terus meraba-raba ke setiap sudut lemari mencari barang berharga yang bisa dia jual malam ini juga untuk menutupi kebohongannya di depan wanita simpanannya, dan juga untuk membayar tagihan proyek investasi fiktif yang terus-menerus menterornya. Namun tentu saja usahanya itu sia-sia belaka, karena seluruh perhiasan asliku sudah lama kupindahkan ke dalam brankas bank dan kotak beludru itu kini hanya berisi beberapa aksesoris imitasi murahan yang biasa kujadikan hiasan rambut. Saat dia akhirnya menemukan kotak beludru itu dan membukanya dengan paksa, wajahnya langsung memucat melihat isinya yang kosong melompong dari perhiasan mahal. Aku melangkah masuk ke dalam kamar dengan wajah panik yang dibuat-buat, bertanya dengan nada khawatir apa yang sedang dia cari sampai harus mengacak-acak seluruh isi kamar seperti pencuri. Arya langsung menoleh ke arahku dengan mata memerah dan urat leher yang menegang. Dia berjalan cepat menghampiriku lalu mencengkram kedua lengan atasku dengan sangat kuat hingga aku sedikit meringis kesakitan. Dengan suara gemetar menahan amarah dan putus asa dia membentakku, bertanya di mana aku menyembunyikan semua perhiasan emasku karena dia sedang membutuhkan dana tunai darurat malam ini juga untuk menutupi kerugian perusahaan yang tiba-tiba disita oleh pihak bank. Aku menatap langsung ke dalam matanya yang penuh dengan ketakutan itu, membiarkan beberapa detik berlalu dalam keheningan agar dia merasakan siksaan psikologis yang mendalam, sebelum akhirnya aku menjawab dengan suara yang sangat polos dan tenang. Aku mengatakan kepadanya bahwa semua perhiasan itu sudah kuserahkan kepada ibu mertuaku minggu lalu untuk dibersihkan di toko perhiasan langganannya, dan sebagian lagi aku titipkan kepada temanku sebagai jaminan karena aku meminjam sedikit uang untuk menutupi kekurangan biaya catering pesta mewah kita esok lusa. Mendengar jawabanku, Arya langsung melepaskan cengkeramannya dari lenganku dengan lemas. Dia mundur beberapa langkah dan menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur dengan pandangan kosong. Dia mengusap wajahnya dengan kasar sambil mengerang frustrasi, menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar yang dia harapkan baru saja tertutup rapat di depan matanya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa aku berbohong, dan dia terlalu takut untuk menelepon ibunya sendiri karena dia tidak ingin keluarga besarnya tahu bahwa dia sekarang sedang dililit hutang yang sangat menggunung akibat kebodohannya sendiri. Aku menatap tubuh suamiku yang meringkuk lemas di atas kasur itu tanpa sedikit pun rasa kasihan di dalam hatiku. Karena aku tahu rasa sakit yang dia alami malam ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang kurasakan 6 bulan lalu. Aku berjalan pelan menghampirinya, duduk di tepi ranjang dan mengelus rambutnya dengan lembut seolah-olah aku adalah istri yang sangat berbakti, lalu berbisik pelan di telinganya menyuruhnya untuk tidur dan tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa karena perayaan ulang tahun pernikahan kami lusa akan menjadi malam yang paling tidak terlupakan seumur hidupnya. Keesokan harinya adalah hari terakhir persiapan sebelum acara puncak digelar, dan aku menghabiskan seluruh waktuku dari pagi hingga sore hari di ballroom hotel berbintang 5 yang sudah kusewa dengan harga yang sangat fantastis. Ruangan raksasa itu sedang dihias sedemikian rupa oleh puluhan pekerja dari pihak penyelenggara acara. Dinding-dindingnya dibalut dengan kain sutra berwarna putih tulang yang elegan. Ratusan lampu kristal kecil digantung di langit-langit memancarkan cahaya yang hangat, dan meja-meja bundar untuk para tamu penting sudah ditata rapi lengkap dengan peralatan makan perak yang mengkilap. Panggung utama di depan juga sudah berdiri kokoh, dihiasi dengan ribuan bunga mawar putih segar yang menebarkan aroma harum ke seluruh penjuru ruangan. Aku berdiri di tengah-tengah kemegahan itu, memeriksa setiap sudut dengan teliti untuk memastikan semuanya sempurna. Tidak jauh dariku, Arya berdiri dengan wajah pucat dan kantung mata hitam yang semakin menebal. Dia terus-menerus menerima telepon dari penagih hutang yang mulai menerornya tanpa ampun. Setiap kali teleponnya berdering, tubuhnya sedikit berjengit kaget dan dia langsung berjalan menjauh ke sudut ruangan untuk berbicara dengan suara berbisik yang dipenuhi ketakutan. Aku bisa melihat dari kejauhan bagaimana tangannya bergetar saat memegang telepon, dan bagaimana dia terus-menerus membungkukkan badannya mengemis tambahan waktu kepada orang di ujung telepon sana. Sementara itu Maya yang sengaja datang ke lokasi dengan alasan ingin membantu persiapan acara, berjalan mondar-mandir mengelilingi ruangan dengan gaya angkuh dan gaun merah hasil pemberianku yang ternyata benar-benar dia pakai hari itu untuk pamer. Dia berlagak layaknya nyonya besar pemilik acara, memarahi beberapa pelayan yang menata bunga dan memberikan perintah-perintah tidak masuk akal dengan suara melengkingnya. Maya sama sekali tidak menyadari bahwa semua kemewahan yang sedang dia banggakan ini sebenarnya hanyalah panggung eksekusi yang sudah kusiapkan khusus untuk mengakhiri kesombongannya. Di sela-sela kesibukan mengatur posisi tempat duduk para tamu penting, telepon genggamku bergetar pelan di dalam tas. Aku segera melangkah keluar ruangan ballroom mencari tempat yang sepi di lorong hotel,
lalu menjawab panggilan telepon yang ternyata dari Bapak Lukman. Suara bariton pengacaraku itu terdengar sangat tenang namun membawa kabar yang menggetarkan darahku. Beliau melaporkan bahwa semua dokumen legalitas penyitaan aset perusahaan milik suamiku sudah disahkan oleh pengadilan niaga siang tadi akibat gagal bayar hutang yang jatuh tempo. Lebih parahnya lagi, beberapa pihak swasta yang dihutangi oleh Arya juga sudah sepakat untuk mengirimkan perwakilan penagih hutang kelas atas ke acara malam nanti untuk langsung mengeksekusi semua barang berharga yang melekat di tubuh Arya, termasuk mobil mewah yang selama ini selalu dia banggakan. Bapak Lukman juga sudah menyiapkan layar proyektor raksasa rahasia di belakang panggung yang sudah disambungkan dengan komputer pribadinya, siap untuk menampilkan seluruh bukti kebangkrutan, mutasi aliran dana gelap, dan bukti pengalihan hak milik yayasan di saat yang paling tepat nanti. Aku mendengarkan semua laporan itu dengan senyum yang terus mengembang lebar. Mataku berkaca-kaca bukan karena sedih melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. Aku bergumam pelan memanjatkan doa. Ya Allah, terima kasih atas segala kemudahan yang Engkau berikan. Sungguh keadilan dari MU tidak pernah meleset sedikit pun dan janji MU adalah kebenaran yang mutlak. Aku meminta Bapak Lukman untuk memastikan para penagih hutang itu datang mengenakan setelan jas rapi agar bisa menyamar sebagai tamu undangan biasa, dan memintanya untuk bersiap di ruang kendali panggung tepat sebelum acara pemotongan kue dilakukan. Setelah menutup telepon, aku menarik napas panjang menikmati udara yang terasa sangat segar memenuhi paru-paruku, merapikan kembali tatanan rambutku yang sedikit berantakan, lalu berjalan kembali masuk ke dalam ballroom dengan langkah tegap layaknya seorang jenderal perang yang sudah memastikan kemenangan berada di genggaman tangannya. Menjelang sore hari saat gladi bersih acara akhirnya selesai, Arya menghampiriku dengan langkah gontai dan wajah yang terlihat seperti orang sakit parah. Dia memaksakan senyum yang sangat kaku, lalu meminta izin untuk pulang lebih dulu dengan alasan ingin beristirahat sejenak karena kepalanya terasa sangat pusing akibat pekerjaan kantor. Tentu saja aku tahu itu hanyalah alasan yang dia buat-buat, karena sebenarnya dia harus segera menemui lintah darat di pinggiran kota untuk memohon penundaan pembayaran agar acaranya malam nanti tidak dikacaukan. Aku mengiyakan permintaannya dengan senyum penuh pengertian, menyuruhnya untuk segera beristirahat dan tidak lupa meminum vitamin agar nanti malam dia bisa tampil prima di depan semua kolega bisnisnya. Arya mengangguk lemah, mengecup dahiku sekilas dengan bibirnya yang dingin dan gemetar, lalu berbalik pergi meninggalkan ballroom dengan bahu yang merosot turun. Di sisi lain, Maya yang melihat kepergian Arya langsung mendekatiku dengan senyum sinisnya yang khas. Dia bertanya dengan nada mengejek apakah suamiku sedang sakit karena terlihat sangat pucat, dan dia bahkan berani menyindir bahwa mungkin suamiku sudah terlalu bosan hidup bersamaku hingga membuatnya muak setiap kali melihat wajahku. Aku tidak terpancing sedikitpun oleh kata-kata murahan wanita ini. Aku justru tertawa kecil dan melangkah maju hingga wajahku berada sangat dekat dengan telinganya. Dengan suara yang sangat lembut namun tajam menembus telinganya, aku berbisik pelan mengatakan bahwa Mbak Maya harus mempersiapkan mental dan fisik malam ini, karena akan ada banyak sekali kejutan luar biasa yang sudah aku dan suamiku siapkan khusus untuk membalas semua kerja keras Mbak Maya selama ini. Maya terdiam kaku mendengar bisikanku. Keningnya berkerut bingung dan ada kilat ketakutan yang melintas cepat di matanya. Namun kesombongannya yang terlalu tinggi membuatnya langsung menepis perasaan itu. Dia mendengus kasar, memalingkan wajahnya dan berjalan pergi meninggalkanku sendirian di tengah ruangan yang megah ini. Aku hanya tersenyum tipis melihat kepergiannya, menyadari bahwa jam pasir kehidupan mereka berdua kini sudah benar-benar hampir habis, dan malam ini seluruh kota akan menjadi saksi bagaimana seorang istri yang mereka anggap bodoh akan meruntuhkan dunia mereka menjadi abu hanya dengan satu jentikan jari. Kehancuran sempurna yang sudah kurancang selama 6 bulan penuh air mata ini akhirnya siap untuk disajikan. Malam perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 akhirnya tiba dengan segala kemegahannya yang menyilaukan mata, menutupi semua kebusukan yang selama ini bersarang di dalam rumah tangga kami. Udara dingin dari pendingin ruangan di dalam ruangan rias khusus Hotel Bintang 5 ini sama sekali tidak mampu meredam gejolak panas di dalam dadaku. Aku berdiri mematung menatap bayanganku sendiri di depan cermin besar yang dikelilingi oleh lampu-lampu bohlam terang benderang, mengamati penampilanku dengan sangat teliti dari ujung kepala hingga ujung kaki. Malam ini aku memilih mengenakan gaun malam berbahan sutra tebal berwarna hitam pekat yang menjuntai sangat indah hingga menyapu lantai karpet, sebuah pilihan warna gelap yang sengaja aku ambil bukan tanpa alasan, melainkan untuk melambangkan suasana duka cita yang mendalam atas kematian harga diri dan kesombongan suamiku pada malam eksekusi ini. Rambut panjangku yang biasanya kubiarkan tergerai kini disanggul ke atas dengan gaya klasik yang sangat rapi dan elegan, menyisakan hanya beberapa helai anak rambut tipis yang membingkai wajahku dengan sempurna. Riasan wajahku kubuat sangat tajam terutama pada bagian sudut mata, memberikan kesan sorot mata elang yang mengintimidasi namun tetap terlihat cantik, dingin, dan berkelas di saat yang bersamaan.
Tidak ada sedikit pun perhiasan mencolok atau kalung berlian berlebihan yang menempel di tubuhku malam ini selain sebuah cincin pernikahan sederhana yang melingkar erat di jari manis kananku. Cincin yang sebentar lagi akan kulepaskan dan kulempar ke tempat sampah untuk selama-lamanya. Aku menarik napas panjang hingga dadaku terasa penuh. Memejamkan mata sejenak untuk memusatkan seluruh sisa ketenangan batinku, dan memanjatkan doa terakhirku malam ini. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya perencana jalan kehidupan. Berikan hamba kekuatan baja untuk menyelesaikan apa yang sudah hamba mulai 6 bulan yang lalu. Jadikan malam penghakiman ini sebagai pelajaran paling berharga bagi mereka yang sudah mempermainkan dan menginjak-injak kesucian sebuah ikatan pernikahan suci yang disaksikan di hadapan MU. Aku membuka mataku dengan pendar penuh keyakinan yang menyala-nyala, meraih tas kecilku dari atas meja rias, lalu berjalan melangkah keluar dari ruangan menuju pintu utama balai ruang pertemuan raksasa yang kini sudah dipenuhi oleh riuh rendah suara ratusan tamu undangan. Jantungku berdegup sangat kencang menabrak-nabrak tulang rusuk, bukan karena aku merasa gugup atau takut kegagalan, melainkan karena rasa antusias dan ketidaksabaran yang luar biasa besar untuk segera menyajikan hidangan penutup yang paling mematikan bagi dua pengkhianat serakah yang sedang menunggu di luar sana. Saat pintu kayu raksasa berukir sulur emas itu didorong terbuka oleh 2 orang petugas hotel berseragam merah, seluruh pasang mata di dalam ruangan megah itu seketika menoleh serempak ke arahku. Suara alunan musik klasik dari alat musik gesek yang sedari tadi mengalun lembut mengiringi obrolan santai para tamu langsung berubah menjadi sunyi sejenak, digantikan oleh gumaman kagum dan decak kagum dari puluhan rekan bisnis suamiku, para pejabat daerah, dan tokoh-tokoh penting kota yang hadir memenuhi undangan malam ini. Aku berjalan dengan langkah pelan, tegap, dan sangat anggun menyusuri karpet merah tebal yang tergelar membelah tepat di tengah ruangan, menebarkan senyum manis penuh arti ke setiap meja bundar yang kulewati. Di sudut ruangan dekat deretan meja hidangan penutup berlapis taplak putih, mataku langsung menangkap keberadaan sosok Maya yang sedang berdiri dengan sikap sangat angkuh dan menyebalkan. Dia benar-benar mengenakan gaun merah marun menyala hasil sedekah dariku kemarin siang di butik. Rambut ikalnya ditata sangat berlebihan menyerupai sarang burung, dan bibirnya dipulas pewarna bibir berwarna merah terang yang membuatnya terlihat seperti badut murah yang tersesat di tengah pesta kalangan elit kelas atas. Dia menatapku tajam dari kejauhan dengan sorot mata penuh kebencian dan rasa iri yang tidak mampu lagi dia sembunyikan. Sementara kedua tangannya sibuk mencengkeram erat gelas minuman kaca untuk menyalurkan kegugupannya yang memuncak. Tidak jauh dari tempat Maya berdiri mematung, aku melihat Arya sedang sibuk mengobrol dan bersulang gelas dengan beberapa direktur bank swasta dan investor besar perusahaannya. Wajah suamiku itu terlihat sangat pucat pasi seperti kertas kosong, dan tubuhnya terlihat sedikit bergetar meski dibalut setelan jas mahal. Namun dia terus-menerus memaksakan tawa yang sangat sumbang dan palsu setiap kali rekan-rekan bisnisnya melontarkan pujian atau lelucon. Keringat dingin sebesar biji jagung sesekali menetes dari pelipisnya dan harus dia usap kasar dengan sapu tangan, membuktikan dengan sangat jelas betapa hancur lebur mentalnya saat ini karena harus terus berpura-pura menjadi pria kaya raya yang sukses. Padahal di dalam kepalanya dia tahu persis bahwa belasan penagih hutang berwajah beringas sedang menunggunya dengan tidak sabar di luar area gedung hotel ini. Aku terus melangkah maju tanpa mengurangi kecepatan hingga akhirnya tiba di barisan depan dekat meja utama, tempat di mana Bapak Lukman sudah duduk manis menungguku bersama 4 orang asisten pengacaranya yang sengaja berpakaian santai layaknya tamu undangan biasa untuk menyamar. Saat pandangan kami bertemu, Bapak Lukman menatapku dengan tajam dan memberikan satu anggukan kepala yang sangat pelan namun tegas. Sebuah isyarat rahasia yang memastikan bahwa semua persiapan teknis di ruang kendali layar utama sudah 100% beres dan siap untuk meledakkan bom waktu kapan saja sesuai dengan aba-abaku nanti. Seorang pembawa acara pria berbaju rapi yang berdiri di atas panggung utama yang berhiaskan ribuan bunga mawar putih akhirnya mengambil alih perhatian seluruh tamu undangan. Dia menyapaku dan Arya dengan suara bariton yang sangat lantang hingga menggema memantul ke seluruh penjuru dinding ruangan, memuji secara berlebihan betapa serasinya kami berdua sebagai pasangan suami istri paling sukses, paling kaya, dan paling harmonis di kota ini sepanjang tahun. Pembawa acara itu kemudian mempersilakan kami berdua dengan sangat hormat untuk segera naik ke atas panggung utama guna memberikan kata sambutan singkat sebelum prosesi acara puncak pemotongan kue bertingkat 5 yang sudah berdiri megah di tengah panggung itu dilakukan. Arya berjalan menghampiriku dengan langkah kaki yang terlihat sedikit diseret. Dia menyodorkan sebelah lengannya untuk kugandeng dengan kondisi tangan yang saat kusentuh terasa sedingin es batu di dalam lemari pendingin. Aku menyambut lengannya dengan senyuman paling manis dan paling menenangkan yang bisa kubuat. Mengelus punggung tangannya yang berkeringat dengan sangat lembut seolah-olah aku adalah istri periang yang sedang menenangkannya dari rasa gugup berhadapan dengan orang banyak. Kami berdua melangkah perlahan menaiki anak tangga panggung diiringi tepuk tangan bergemuruh yang sangat meriah dari ratusan tamu elit yang hadir malam itu. Saat aku mengambil pelantang suara berwarna perak dari tangan pembawa acara, suasana balai ruang yang tadinya riuh mendadak kembali menjadi sangat hening tanpa suara,
Semua orang menatap penuh harap ke arah panggung untuk mendengarkan langsung kisah romantis perjalanan cinta kami yang selama ini selalu menjadi buah bibir dan panutan di kalangan masyarakat kelas atas. Aku menatap satu persatu wajah para tamu penting yang duduk di barisan depan, lalu menoleh perlahan menatap wajah suamiku yang tegang, dan terakhir aku memusatkan pandanganku menembus keramaian tepat ke arah sepasang mata maya yang sedang tersenyum sinis dan meremehkan di sudut ujung ruangan sana. Dengan nada suara yang sengaja kubuat sangat lembut, jernih, dan sedikit bergetar layaknya seorang wanita yang sedang menahan tangis haru kebahagiaan, aku mulai membacakan untayan pidatoku. Aku bercerita panjang lebar tentang betapa indahnya perjalanan 10 tahun pernikahan kami yang penuh dengan tawa dan air mata, tentang bagaimana aku selalu ikhlas berusaha menjadi istri yang patuh, melayani, dan selalu setia mendukung dari belakang punggung suamiku yang luar biasa hebat ini. Aku memuji Arya setinggi langit hingga menyentuh awan, mengatakan di depan semua orang bahwa dia adalah pria paling cerdas dalam berbisnis, suami yang paling bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, dan laki-laki paling jujur setia yang pernah kukenal seumur hidupku. Aku bercerita mengarang bebas tentang bagaimana dia selalu rela berkorban banting tulang siang dan malam demi kebahagiaan masa depan keluarga, dan betapa beruntungnya nasibku dipilih oleh Tuhan untuk mendampingi suami yang sama sekali tidak pernah menyembunyikan kebohongan sekecil apapun dari mata istrinya. Setiap kata pujian manis beracun yang keluar mengalir dari mulutku itu secara instan membuat dada Arya semakin membusung bangga karena egonya tersentuh. Senyum palsunya yang tadinya kaku perlahan semakin melebar penuh percaya diri, dan wajah pucatnya sedikit demi sedikit merona karena merasa harga dirinya sebagai lelaki dominan sedang dielus dan dipuja dengan sangat luar biasa di hadapan semua orang penting kota ini. Dia sama sekali tidak sadar, bahkan tidak menaruh curiga sedikit pun, bahwa aku saat ini sedang menerbangkannya ke tempat yang sangat tinggi menuju puncak hayalan hanya dengan satu tujuan pasti, yaitu untuk menghempaskannya sekeras mungkin ke atas batu karang kehidupan yang paling tajam. Setelah menyelesaikan pidato manis penuh racun mematikan itu, aku menunduk hormat lalu menyerahkan pelantang suara kepada Arya yang langsung disambut dengan riuh rendah tepuk tangan yang jauh lebih meriah dan panjang dari sebelumnya. Arya mengambil pelantang suara itu dari tanganku dengan gaya gerakan yang sangat arogan dan penuh percaya diri. Dia sengaja berdehem keras membusungkan dadanya beberapa kali ke arah mikrofon untuk membersihkan tenggorokannya yang serak. Lalu mulai mengatur posisi berdirinya dan berbicara dengan nada suara yang sengaja dibuat sebijaksana dan sedewasa mungkin. Dia mengucapkan banyak terima kasih palsu atas kehadiranku selama 10 tahun menemaninya merintis karir dari bawah. Mengatakan dengan nada merendahkan bahwa aku adalah wanita rumahan yang baik dan ibu rumah tangga yang sangat penurut dalam mengurus segala keperluan domestik. Namun belum genap 2 menit dia memujiku, nada bicaranya secara perlahan mulai berubah arah menjadi sedikit lebih berat, kelam, dan sangat dramatis. Persis seperti skenario murahan sinetron televisi yang sudah dia latih dan persiapkan berhari-hari di dalam ruang kerjanya sendirian. Dengan memasang wajah sok sedih dan tatapan mata yang menerawang jauh, dia mengatakan kepada seluruh tamu undangan bahwa terkadang waktu 10 tahun adalah sebuah perjalanan yang cukup lama untuk membuat 2 orang manusia akhirnya menyadari bahwa mereka kini memiliki tujuan hidup dan jalan takdir yang sudah sama sekali berbeda. Arya mulai dengan sangat lancar merangkai kata-kata omong kosong tentang bagaimana kesibukan bisnis yang sangat padat telah membuat kami berdua secara emosional kehilangan arah komunikasi. Dan bahwa malam perayaan megah ini pada kenyataannya mungkin akan menjadi malam terakhir bagi kami berdua untuk bisa berdiri berdampingan sebagai pasangan suami istri di depan publik yang terhormat. Mendengar arah pembicaraan Arya yang mulai menjurus tajam pada pengumuman perceraian secara sepihak dan tiba-tiba, para tamu penting yang duduk di barisan depan mulai saling berpandangan dan berbisik-bisik kebingungan satu sama lain. Suasana balai ruang mendadak berubah menjadi sangat tegang dan canggung karena tidak ada satu orang pun yang menyangka acara perayaan bahagia bertabur kemewahan ini akan berubah wujud menjadi ajang perpisahan rumah tangga yang sangat memalukan. Di sudut ruangan yang agak gelap, aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana Maya tersenyum sangat lebar hingga memperlihatkan deretan giginya. Matanya berbinar-binar menyala penuh kemenangan yang meluap-luap karena wanita rendahan itu berpikir bahwa tepat pada detik ini juga Arya akan segera mencampakkanku ke jalanan. Lalu menarik tangannya untuk naik ke atas panggung dan meresmikan hubungan gelap mereka di hadapan semua orang kaya raya ini. Arya menarik napas panjang dengan dada yang kembang kempis, memejamkan matanya dramatis bersiap-siap untuk mengucapkan kalimat talak yang akan membebaskannya, dan bersiap mengumumkan dengan sombong bahwa dia akan dengan berbaik hati memberikan semua sisa harta Gonogini secara adil kepadaku sebagai bentuk belas kasihan terakhirnya. Tepat di detik paling kritis dan menegangkan itulah, saat Arya baru saja membuka mulutnya untuk melontarkan kata-kata kesombongannya yang terakhir kalinya, aku segera memalingkan wajah menoleh ke arah meja tempat Bapak Lukman duduk, lalu memberikan isyarat fatal berupa satu kedipan mata yang sangat tajam, cepat, dan tidak terbantahkan. Hanya dalam hitungan sepersekian detik setelah isyaratku tersampaikan,
Semua lampu kristal gantung di balai ruang utama itu secara serentak tiba-tiba meredup drastis, hingga membuat suasana ruangan menjadi setengah gelap gulita. Suara musik latar yang sejak tadi mengalun juga dihentikan secara mendadak oleh teknisi, menimbulkan keheningan total yang sangat mencekam, membingungkan, sekaligus meresahkan semua orang yang hadir. Sebelum Arya sempat membuka suaranya untuk bertanya ke dalam mikrofon tentang apa yang sedang terjadi dengan aliran listrik hotel, layar proyektor raksasa berukuran 5 kali 5 meter yang terpasang tepat di belakang kami berdua menyala terang benderang menyilaukan mata, diiringi dengan suara letupan alat elektronik dari pengeras suara yang cukup keras dan mengejutkan. Bukannya menampilkan tayangan video romantis perjalanan cinta kami berdua atau kumpulan foto bahagia masa lalu seperti yang diharapkan dan diketahui oleh pihak penyelenggara acara. Layar raksasa itu justru menampilkan dengan ukuran font yang sangat besar halaman pertama dari sebuah dokumen hukum legal yang dipindai dengan resolusi tinggi. Di tengah-tengah dokumen putih bersih itu, terdapat stempel tinta tebal berwarna merah darah yang sangat menyala bertuliskan Sita Pengadilan dan Pilot yang menutupi nama perusahaan suamiku. Dokumen itu menunjukkan rentetan kalimat hukum yang sangat jelas dan tidak bisa dibantah bahwa seluruh aset perusahaan konstruksi milik Arya, meliputi seluruh saham mayoritas, uang kas di bank, hingga bangunan kantor pusatnya telah resmi disita paksa oleh negara per sore ini, akibat gagal bayar hutang proyek bernilai puluhan miliar rupiah. Ratusan tamu undangan kelas atas terkesiap secara bersamaan. Suara helaan napas kaget, jeritan tertahan, dan rentetan gumaman panik langsung pecah mendominasi memenuhi seluruh sudut ruangan hotel. Beberapa rekan-rekan bisnis terdekat Arya yang nama perusahaannya ternyata ikut terseret dan dijebak dalam proyek investasi properti fiktif itu, langsung berdiri menggebrak dari kursi mereka dengan wajah memerah marah dan bingung mencari penjelasan. Arya memutar tubuhnya dengan pergerakan kasar ke arah belakang panggung, menengadah menatap layar raksasa itu dengan sepasang bola mata yang membelalak lebar nyaris copot keluar dari rongganya. Pelantang suara di tangannya terlepas dan terjatuh bebas begitu saja ke atas lantai kayu panggung, menimbulkan bunyi dentuman dan suara dengungan melengking yang sangat menyakitkan gendang telinga. Wajah pria angkuh itu tidak lagi berwarna pucat, melainkan sudah berubah warna menjadi abu-abu kelam seperti mayat yang sudah berhari-hari dikubur di dalam tanah. Dia membuka mulutnya lebar-lebar mencoba mengatakan sesuatu untuk membantah, tapi tidak ada satu patah kata pun suara yang mampu keluar dari tenggorokannya yang mendadak terasa kering kerontang tercekik kepanikan. Layar raksasa di belakangnya kemudian berganti gambar dengan transisi sangat cepat. Kini menampilkan deretan panjang bukti mutasi rekening pribadinya selama kurun waktu setahun terakhir, memperlihatkan dengan detail nominal uang dan ratusan transaksi gelap pembelian unit apartemen mewah, mobil Eropa keluaran terbaru, perhiasan emas berlian, dan tas-tas kulit bermerek dari luar negeri yang kesemuanya ditransfer dan ditujukan secara spesifik ke satu nama rekening penerima tunggal, yaitu Maya. Kekacauan besar mulai terjadi merayapi suasana di dalam ruangan. Semua pasang mata tamu undangan kini secara serentak beralih menatap tajam bagaikan pisau ke arah Maya yang sedang berdiri mematung kaku di sudut ruangan dengan wajah hancur berantakan menahan malu. Para tamu undangan wanita kelas atas yang mayoritas adalah istri-istri pengusaha sukses langsung menatap Maya dengan pandangan jijik yang luar biasa merendahkan. Beberapa dari mereka yang tidak tahan menahan emosi bahkan dengan terang-terangan menunjuk-nunjuk wajah Maya dari jauh dan melontarkan umpatan-umpatan kasar menyebutnya sebagai wanita murahan perusak rumah tangga orang yang sangat tidak tahu malu karena berani hadir di acara ini. Aku membungkukkan badanku dengan gerakan yang sangat pelan dan tenang, mengambil pelantang suara perak yang tadi dijatuhkan oleh Arya ke lantai, lalu kembali berdiri tegak lurus di tengah-tengah panggung dengan aura kepemimpinan yang dingin dan kejam yang kini menguasai seluruh atmosfer ruangan. Aku mengangkat tangan kiriku tinggi-tinggi memberikan isyarat tegas agar seluruh tamu kembali tenang dan duduk di tempat masing-masing, dan entah bagaimana keajaiban magisnya, semua orang kaya dan berkuasa itu langsung terdiam patuh menutup mulut mereka, menunggu dengan penuh antisipasi tentang apa yang akan aku katakan selanjutnya. Aku menatap lurus ke wajah suamiku yang saat ini sedang bergetar hebat ketakutan dari ujung rambut hingga ujung kaki di sampingku, lalu menempelkan pelantang suara itu rapat-rapat ke bibirku. Malam ini, aku ingin secara khusus memberikan kado perpisahan yang paling spesial dan tidak terlupakan untuk suamiku tercinta, kataku dengan nada suara yang sangat dingin, lambat, dan datar tanpa emosi, mengiris membelah kesunyian ruangan tanpa ampun sedikit pun. Aku sengaja diam dan membiarkanmu merasa menang selama berbulan-bulan, Arya. Aku sengaja membiarkanmu terus berpikir bahwa aku hanyalah seorang ibu rumah tangga bodoh yang buta dan tidak tahu bahwa selama ini kamu setiap malam tidur dengan sekretarismu sendiri. Lalu dengan bangganya menghamburkan uang hasil keringat mendiang ayahku semata-mata untuk membiayai gaya hidup murahan wanita selingkuhanmu itu. Aku mengangkat telunjukku dan menunjuk tajam ke arah layar raksasa yang transisinya kini menampilkan lembaran sertifikat hukum pengalihan nama rumah mewah kami menjadi hak milik mutlak yayasan pribadiku.
Semua sisa aset berharga keluarga yang selama ini mati-matian kau pikir masih tertulis atas namamu, baik itu rumah mewah yang kita tinggali, sertifikat tanah, dan kendaraan, detik ini juga sudah resmi berada di bawah perlindungan hukum yayasan milikku. Perusahaanmu yang sangat kau banggakan dan kau sombongkan kemana-mana itu secara teknis pembukuan sudah murni diakuisisi oleh grup investasi milik pengacaraku sendiri. Karena kebodohan dan keserakahanmu yang gagal bayar utang di proyek fiktif yang memang sengaja kubuat khusus untuk menjebak lehermu. Dan yang paling penting untuk kalian berdua ingat baik-baik, tagihan puluhan juta kartu kredit atas pembelian gaun merah kampungan yang sedang dipakai oleh wanita simpananmu malam ini, serta tagihan cicilan apartemen mewahnya, akan jatuh tempo besok pagi tanpa ada tersisa 1 sen pun uang di rekeningmu untuk mampu membayarnya. Pernyataan beruntun yang keluar menyembur dari mulutku itu bekerja bagaikan bom nuklir berdaya ledak tinggi yang menghantam dan meledak tepat di wajah Arya dan Maya secara bersamaan tanpa ampun. Arya seketika kehilangan keseimbangan dan jatuh berlutut tersungkur keras di atas lantai panggung. Kedua tangannya mencengkeram kepalanya sendiri dengan sangat kuat sambil menjambak rambutnya seolah-olah tempurung kepalanya akan pecah berkeping-keping saat itu juga. Dia mulai merintih panjang dan menangis terseduh-seduh disaksikan ratusan mata seperti anak kecil yang kehilangan arah. Menyadari dengan penuh penyesalan bahwa semua kesombongan, harga diri, dan kekayaan yang dia kumpulkan bertahun-tahun telah dirampas balik habis-habisan tanpa sisa oleh wanita yang selama ini selalu dia hina dan remehkan setiap pagi di meja makan rumah mereka. Di sudut ruangan seberang, Maya yang sudah tidak tahan lagi menanggung beban rasa malu yang mencekik dada dan tatapan jijik mencemooh dari ratusan orang kaya di sekelilingnya akhirnya benar-benar kehilangan sisa akal sehatnya. Dia membalikkan badan dan mencoba berlari kabur mencari jalan keluar dari balai ruang dengan gerakan yang sangat susah payah dan tersandung-sandung karena ujung gaun panjang merahnya terus-menerus menyulitkan langkah kakinya. Namun belum sempat jaraknya mencapai 3 meter dari pintu keluar utama, 6 orang pria berbadan sangat tegap dan berotot mengenakan setelan jas hitam legam yang ternyata sudah disiapkan sejak awal oleh Bapak Lukman langsung bergerak maju merapatkan barisan, menghadang jalannya dan menutup paksa pintu kayu ganda itu rapat-rapat. Mereka bukanlah petugas keamanan hotel biasa, melainkan tim penagih hutang kelas atas paling beringas yang secara khusus disewa oleh rekanan bisnis Arya untuk menagih paksa malam ini juga. Salah satu dari pria berbadan paling besar dengan bekas luka di wajahnya melangkah maju membelah kerumunan tamu menghampiri panggung utama. Dia sama sekali tidak mempedulikan tatapan heran dan ngeri dari para tamu undangan lainnya. Pria raksasa itu berdiri kokoh tepat di bawah panggung dan menatap tajam penuh ancaman ke arah Arya yang masih tersungkur menangis meratapi nasibnya. "Tuan Arya, waktu bersenang-senangmu sudah habis total malam ini," kata ketua penagih hutang itu dengan suara bariton yang sangat serak dan mengancam nyawa. "Kami secara resmi diperintahkan oleh klien kami untuk segera melakukan eksekusi penyitaan atas semua barang berharga mewah yang melekat di tubuhmu saat ini juga sebagai jaminan awal pembayaran hutang puluhan miliar yang selalu kau hindari dan tunda-tunda selama sebulan terakhir ini." Pria itu memberikan isyarat tangan menyuruh 2 anak buahnya untuk melompat naik ke atas panggung, dan tanpa basa-basi mereka secara paksa dan kasar merogoh saku celana Arya untuk merampas kunci mobil mewahnya. Lalu dengan tarikan kasar merampas paksa jam tangan berlian miliaran rupiah yang melingkar di pergelangan tangannya hingga kulitnya sedikit tergores berdarah. Maya yang dari kejauhan melihat kenyataan pahit bahwa pria yang selama ini menjadi mesin pencetak uangnya kini benar-benar jatuh miskin, bangkrut, dan berubah status menjadi buronan para penagih hutang kejam, langsung merubah sifatnya menjadi sangat beringas dan liar bagaikan hewan kelaparan. Dia berlari kencang menerobos tamu mendekati pinggir panggung dan menunjuk-nunjuk tepat ke arah wajah Arya dengan penuh amarah yang meledak. Memaki-maki Arya tanpa ampun dengan menggunakan semua kata-kata kotor dan paling kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang wanita di acara resmi. Maya berteriak histeris melengking hingga urat lehernya menonjol, mengatakan berulang kali bahwa Arya adalah pria penipu ulung yang menjijikan, pria miskin papa yang tidak berguna sama sekali, dan tepat pada detik yang memalukan itu juga Maya dengan lantang mencampakkan Arya di depan semua orang. Berteriak menyatakan bahwa dia tidak sudi lagi berhubungan dengan pria melarat berpenyakitan yang hanya memiliki tumpukan hutang menggunung di masa depannya. Drama kehancuran yang sangat brutal dan sempurna ini tersaji dengan sangat indah bak pertunjukan teater di depan mataku, di mana 2 orang serakah yang dulu saling bekerja sama menertawakan penderitaanku kini justru saling menghancurkan, menyalahkan, dan mencaci maki satu sama lain di dasar jurang penderitaan terdalam tanpa ada satu orang pun di dalam ruangan mewah ini yang bersedia peduli atau sudi mengulurkan tangan untuk menolong mereka dari kebinasaan. Suasana kekacauan di dalam balai ruang utama hotel perlahan-lahan mulai mereda seiring dengan bubarnya para tamu undangan yang memilih untuk segera meninggalkan tempat kejadian yang sangat memalukan ini. Tidak ada satupun dari rekan bisnis Arya yang sudi tinggal lebih lama di dalam ruangan itu untuk sekadar menanyakan keadaannya. Mereka semua berdiri dari kursi dan melangkah keluar pintu ganda hotel dengan langkah tergesa-gesa seolah-olah mereka takut akan tertular penyakit kemiskinan dan kebangkrutan yang kini menempel erat pada diri suamiku.
Beberapa istri pejabat dan pengusaha kelas atas yang tadi sempat menatap sangat jijik ke arah Maya kini berbisik-bisik pelan satu sama lain sambil berjalan melewatiku. Mereka menganggukkan kepala ke arahku dengan tatapan penuh rasa hormat dan simpati yang luar biasa atas ketegaranku malam ini. Mereka kini tahu bahwa wanita yang selama ini sering diremehkan sebagai ibu rumah tangga biasa ternyata memiliki kecerdasan dan kekuatan mental yang jauh melebihi suami angkuhnya. Maya sendiri sudah berhasil berlari keluar dari ruangan balai ruang dengan kondisi yang sangat menyedihkan dan berantakan. Gaun merah marun yang tadi dia banggakan kini kotor dan sedikit robek di bagian bawahnya, karena terus-menerus terinjak oleh hak sepatunya sendiri saat dia panik melarikan diri dari kejaran rasa malunya. Para penagih hutang berbadan raksasa itu sama sekali tidak mempedulikan kepergian Maya, karena target utama mereka malam ini adalah Arya yang masih meratapi nasibnya sambil menangis meraung-raung di atas lantai kayu panggung. Aku berdiri tegak lurus di tempatku, mengamati seluruh pemandangan kehancuran rumah tanggaku ini dengan perasaan yang sangat damai, sedamai permukaan air danau di pagi hari yang tidak tersentuh hembusan angin sedikit pun. Keadilan dari Allah benar-benar bekerja dengan cara yang sangat ajaib dan sama sekali di luar nalar pikiran manusia, membalikan keadaan 180 derajat hanya dalam waktu satu malam yang sangat singkat. Aku membuktikan sendiri bahwa dua orang yang teraniaya dan disakiti tidak akan pernah ditolak. Dan balasan MU selalu datang pada waktu yang paling tepat untuk menghancurkan kesombongan orang-orang yang zalim. Setelah memastikan rombongan tamu undangan terakhir benar-benar telah keluar dari dalam ruangan, para petugas dari pihak penyelenggara acara mulai membereskan peralatan mereka dengan sangat canggung dan berhati-hati. Suara denting piring kaca yang dibereskan dan kursi-kursi besi yang dilipat terdengar menggema memenuhi ruangan besar yang kini terasa sangat kosong dan dingin. Di atas panggung, para penagih hutang itu akhirnya selesai melakukan tugas penyitaan paksa mereka dengan cara yang paling merendahkan harga diri seorang laki-laki. Mereka memaksa Arya untuk melepaskan jas kerjanya yang mahal, melucuti jam tangan berlian dari pergelangan tangannya, mengambil telepon genggamnya, dan bahkan merampas dompet kulitnya yang berisi seluruh kartu identitas dan kartu perbankan yang sudah tidak ada isinya lagi. Ketua kelompok penagih hutang itu meludah ke lantai tepat di sebelah sepatu Arya, lalu memberikan peringatan terakhir dengan suara kasarnya bahwa sisa hutang perusahaan yang belum terbayar akan terus berbunga setiap harinya, dan mereka akan terus mencari keberadaan Arya sampai hutang itu lunas meskipun Arya harus tidur di kolong jembatan sekalipun. Setelah rombongan penagih hutang itu pergi meninggalkan panggung, kini yang tersisa di ruangan megah itu hanyalah aku, Bapak Lukman beserta tim pengacaranya yang masih berdiri siaga di barisan depan, dan Arya yang kondisinya sudah sangat berantakan tergeletak di atas lantai. Aku memberikan isyarat anggukan pelan kepada Bapak Lukman untuk memberitahunya bahwa aku ingin menyelesaikan urusan ini sendirian dengan Arya, dan pengacara paruh baya yang sangat baik hati itu mengerti maksudku. Beliau menepuk bahuku sekilas memberikan dukungan moral, lalu berjalan keluar ruangan bersama timnya untuk menungguku di area lobi bawah hotel. Aku menarik napas panjang, melangkahkan kakiku mendekati tubuh Arya yang sedang meringkuk memeluk lututnya sendiri, dan menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan sedingin balok es. Menyadari keberadaanku yang kini berdiri menjulang tepat di dekat kepalanya, Arya perlahan-lahan mengangkat wajahnya yang sudah basah kuyup oleh air mata dan keringat. Matanya merah membengkak parah, hidungnya berair, dan bibirnya bergetar hebat tidak karuan mencoba mengucapkan sesuatu kepadaku. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, pria yang dulunya sangat gila hormat dan selalu berjalan membusungkan dada ini tiba-tiba mengubah posisinya menjadi merangkak di atas lantai. Dia menyeret lututnya dengan susah payah mendekatiku. Lalu dengan kedua tangannya yang kotor dia meraih dan mencengkeram erat ujung bawah gaun malam hitamku. Arya menjatuhkan kepalanya ke ujung sepatuku, menangis terseduh-seduh dan mulai mengemis memohon ampunan kepadaku dengan suara yang sangat menyedihkan dan serak. Dia berkata berulang kali bahwa dia sangat menyesali semua kebodohannya. Dia mengakui bahwa dia telah dibutakan oleh nafsu dan keserakahan, dan dia memohon kepadaku agar aku mau memaafkan kesalahan fatalnya ini. Dengan nada memelas dia mengingatkanku tentang 10 tahun kebersamaan kami, merayuku agar aku mau memberikannya satu kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya dari awal sebagai sebuah keluarga yang utuh kembali. Dia bahkan merengek memintaku untuk berbaik hati memberikan sedikit saja belas kasihan dengan mengembalikan satu rumah kecil atau sedikit uang dari yayasan agar dia tidak benar-benar menjadi gembel tunawisma malam ini. Melihat pemandangan pria dewasa yang sedang bersujud mengemis di bawah telapak kakiku ini, sama sekali tidak menimbulkan sedikit pun rasa iba atau kasihan di dalam relung hatiku. Air mata dan penyesalannya malam ini bukanlah bentuk kesadaran murni atas kesalahannya menyakiti perasaanku, melainkan hanyalah bentuk kepanikan dan ketakutan luar biasa karena dia telah kehilangan semua harta kekayaan dan jabatannya dalam sekejap mata. Aku membiarkan dia meracau menangis memohon belas kasihan selama beberapa menit. Membiarkan dia merasakan betapa rendah dan hinanya posisinya saat ini di hadapan istri yang selama ini dia anggap tidak berguna.
Setelah tangisannya mulai mereda menjadi isakan-isakan kecil, aku mundur satu langkah ke belakang dan menarik ujung gaun hitamku dengan gerakan yang sangat elegan dan kasar, melepaskan cengkeraman tangannya hingga dia nyaris tersungkur mencium lantai. Aku menunduk sedikit menatap lurus ke dalam sepasang matanya yang ketakutan, lalu berbicara dengan suara yang sangat tenang namun memiliki daya hancur yang jauh lebih mematikan daripada teriakan kemarahan. Aku berkata kepadanya bahwa sujud dan air matanya malam ini sudah sangat terlambat untuk mengubah keadaan apapun. Aku mengingatkannya kembali pada pagi hari 6 bulan yang lalu saat dia dengan terburu-buru berangkat ke kantor dan lupa mengunci layar komputer jinjingnya di ruang kerja rumah kami. Aku menyebutkan secara detail isi pesan-pesan menjijikannya bersama Maya, menyebutkan kalimat-kalimat hinaannya yang mengatakan bahwa aku hanyalah benalu bodoh yang menumpang hidup padanya. Arya langsung terbelalak kaget mendengar perkataanku. Dia baru menyadari bahwa aku sudah mengetahui segala kebusukannya sejak setengah tahun yang lalu dan selama ini aku hanya bermain sandiwara dengan sangat rapi. Aku melanjutkan perkataanku dengan senyum tipis yang membekukan darahnya, mengatakan bahwa aku sengaja pura-pura bodoh dan bersikap sangat penurut setiap harinya hanya agar dia merasa di atas angin dan lengah menjaga hartanya. Aku mengatakan bahwa sejak malam pertama aku melihat bukti pengkhianatannya itu. Pintu maaf di hatiku sudah terkunci rapat selamanya dan cinta yang kumiliki untuknya sudah mati membusuk tidak tersisa. Sekarang belajarlah menjadi orang miskin yang pintar Arya, karena dunia di luar sana sangat kejam bagi pria bangkrut yang tidak memiliki apa-apa. Tambahku sebagai kalimat perpisahan terakhir. Tanpa menoleh sedikit pun ke belakang untuk melihat bagaimana reaksi akhirnya, aku membalikkan badanku dan berjalan melangkah turun dari atas panggung dengan gerakan yang sangat anggun dan kepala tegak menatap ke depan. Suara ketukan hak sepatuku bergema nyaring di lantai ruangan kosong itu, menjadi irama kemenangan yang mengantarkan kepergianku dari masa lalu yang kelam ini. Aku berjalan keluar dari pintu balai ruang, menyusuri lorong hotel yang panjang dengan perasaan yang terasa sangat ringan dan bebas, seolah-olah ada sebuah batu gunung yang baru saja diangkat dari atas kedua bahuku. Di lobi depan hotel, Bapak Lukman sudah menungguku dengan senyum lebarnya dan langsung membukakan pintu mobil mewah yang memang sudah kusiapkan sejak awal. Saat aku duduk di kursi penumpang belakang yang empuk dan mobil perlahan melaju membelah jalanan kota yang dingin di malam hari, aku melihat pemandangan lampu-lampu kota dari balik kaca jendela dengan perasaan syukur yang tiada henti. Aku tidak lagi memikirkan nasib suamiku yang mungkin malam ini harus tidur di emperan toko, dan aku tidak lagi peduli pada nasib wanita pelakor itu yang kini pasti sedang kebingungan mencari tempat persembunyian dari rasa malunya. Semuanya sudah selesai. Peranku sebagai istri yang teraniaya sudah berakhir dengan sangat memuaskan, dan kini tiba saatnya bagiku untuk memulai lembaran hidup yang baru sebagai wanita mandiri yang memegang kendali penuh atas kekayaan dan masa depannya sendiri. Malam itu aku kembali ke rumah mewahku yang kini terasa jauh lebih nyaman dan tenang tanpa kehadiran pria pengkhianat itu di dalamnya. Aku tidur dengan sangat nyenyak dan bermimpi indah tentang kebebasan sejati yang akhirnya berhasil kuraih dengan kedua tanganku sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak malam penghakiman yang sangat bersejarah di hotel itu. Roda kehidupan terus berputar membawa nasib kami bertiga ke arah yang sudah sangat berbeda. Arya benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya yang paling menyedihkan. Kabar terakhir yang kudengar dari salah satu mantan rekan bisnisnya menyebutkan bahwa Arya kini tinggal menyewa sebuah kamar sempit di pinggiran kota kumuh. Dia bekerja serabutan sebagai buruh kasar di pelabuhan hanya sekadar untuk bisa makan sehari-hari dan membayar bunga pinjaman kepada para rentenir yang selalu datang memukulinya setiap akhir bulan. Tubuhnya yang dulu tegap dan terawat kini menjadi sangat kurus kering penyakitan. Rambutnya sudah memutih semua akibat beban pikiran yang terlalu berat. Dan tidak ada satu orang pun dari keluarga besarnya yang mau menampung atau membantunya karena malu dengan kasus hutang piutangnya yang bernilai fantastis. Sedangkan Maya, nasibnya juga tidak jauh lebih baik dari pria malang itu. Setelah kejadian di pesta itu, nama dan wajah Maya langsung masuk ke dalam daftar hitam seluruh pergaulan kalangan elit dan pengusaha di kota ini. Semua orang tahu bahwa dia adalah wanita simpanan gila harta yang membawa kesialan, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang mau menerimanya bekerja dan tidak ada satupun pria kaya yang berani mendekatinya. Dia terpaksa menjual semua tas mewah dan gaun-gaun mahalnya dengan harga sangat murah hanya untuk bertahan hidup, dan akhirnya dia kembali ke kampung halamannya dengan menanggung rasa malu yang tidak akan pernah hilang seumur hidupnya. Di sisi lain, kehidupanku kini berjalan dengan sangat sempurna dan membahagiakan. Yayasan keluarga yang kubentuk bersama Bapak Lukman berkembang dengan sangat pesat. Aku mengambil alih mantan perusahaan milik suamiku, membersihkan semua hutangnya menggunakan dana cadangan yang kusiapkan, dan kini perusahaan itu kembali berdiri kokoh memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Aku membuktikan kepada semua orang bahwa seorang istri yang dikhianati tidak harus selalu berakhir dengan tangisan dan kehancuran, melainkan bisa bangkit menjadi sosok yang jauh lebih kuat, cerdas, dan tidak terkalahkan.
Dari rentetan panjang kisah perjalanan hidupku yang penuh dengan derai air mata dan strategi ini, ada banyak sekali hikmah berharga yang bisa kita jadikan pelajaran untuk direnungkan bersama-sama. Pertama, jangan pernah sekali-kali meremehkan kekuatan doa dari orang-orang yang sedang terzalimi dan tersakiti hatinya. Karena air mata orang yang dikhianati adalah senjata paling tajam yang doanya langsung menembus langit dan didengar oleh Allah tanpa ada penghalang sedikit pun. Kedua, saat kita dihadapkan pada sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan, kemarahan yang meledak-ledak dan tindakan melabrak secara emosional bukanlah jalan keluar yang paling bijaksana. Kesabaran, ketenangan pikiran, dan kecerdasan dalam menyusun rencana adalah kunci utama untuk merebut kembali hak-hak kita yang dirampas. Karena balas dendam yang paling memuaskan adalah saat kita berhasil menunjukkan kesuksesan kita dan membiarkan mereka hancur oleh keserakahannya sendiri. Dan yang paling penting adalah, jangan pernah menggantungkan seluruh hidup dan kebahagiaan kita pada seorang manusia. Karena hati manusia sangat mudah berbolak-balik. Jadilah wanita yang cerdas, mandiri, dan selalu menyiapkan pegangan masa depan agar saat badai datang menerjang, kita tidak ikut tenggelam bersamanya. Keadilan selalu punya cara untuk menemukan jalan pulangnya, dan kebenaran pada akhirnya akan selalu berdiri tegak mengalahkan kebohongan sekuat apapun ia disembunyikan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan kisah nyata yang sangat menguras emosi ini dari awal hingga akhir. Aku sangat berharap cerita perjalananku ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan mental bagi siapa saja yang mungkin saat ini sedang berada di posisi yang sama denganku dulu. Jika kalian merasa cerita balas dendam elegan ini sangat menarik, menghibur, dan memberikan banyak manfaat positif, tolong jangan lupa untuk menekan tombol like pada video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Berikan juga komentar dan tanggapan kalian di bawah ini. Ceritakan apa yang akan kalian lakukan jika kalian berada di posisiku saat menemukan bukti perselingkuhan itu pertama kalinya. Aku sangat penasaran ingin membaca pendapat kalian semua. Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe atau berlangganan saluran ini dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan pembaruan dan tidak ketinggalan saat aku mengunggah kisah-kisah drama keluarga dan kehidupan menarik lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat, tetap cerdas, dan selalu jaga diri kalian baik-baik.